Halo sahabat inspirasi, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin. Seperti biasa, kali ini kita akan menjelajahi kisah-kisah yang membangkitkan semangat dan memberi motivasi. Jika kisah ini menyentuh hati dan menginspirasi, jangan lupa tekan like dan dukung kami agar semakin banyak kebaikan dan juga hikmah yang bisa saya bagikan. Bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan? Yuk, kita mulai ke kisahnya. Demi biaya ayah berobat yang sakit kanker, aku dipaksa ibuku menikah dengan nenek tua kaya pemilik hotel mewah di kota ini. Awalnya aku menolak dan ragu, namun demi keluarga aku pun menikahinya. Namun setelah menikah aku malah dibuat syok saat malam pertama. Siapa sangka nenek itu ternyata. Matahari mulai tergelincir ke barat. Di sebuah rumah kecil berdinding papan reot, Dimas duduk termenung di beranda. Tubuhnya bersandar lemas di kursi kayu tua yang sudah mulai rapuh. Angin sore mengusik rambut hitamnya yang kusut. Namun Dimas tidak bergeming. Matanya menerawang jauh, seakan mencari jawaban dari tumpukan masalah yang membelit hidupnya. Suara batuk berat terdengar dari dalam rumah. Dimas menoleh, lalu cepat-cepat masuk. Di atas ranjang sederhana, Pak Slamet terbaring lemah. Wajahnya pucat. Tubuhnya semakin kurus. Setiap tarikan napas terdengar berat dan menyakitkan. Di samping ranjang, Bu Lastri duduk sambil memegang tangan suaminya. Sesekali mengusap peluh yang membasahi dahi Pak Slamet dengan sapu tangan lusuh. Dimas mendekat, mengambil segelas air putih yang sudah disiapkan. Tangannya bergetar saat membantu ayahnya minum. Air mata hampir jatuh, namun Dimas menahannya. Ia tahu, jika ia menangis, ibunya akan semakin rapuh. Setelah memastikan ayahnya tenang, Dimas keluar lagi. Ia duduk di sudut ruangan, memandangi langit-langit yang mulai lapuk. Pikiran berkecamuk, mencari cara untuk mendapatkan uang. Semenjak Pak Slamet jatuh sakit, semua tabungan habis. Obat-obatan, biaya rawat jalan, kebutuhan sehari-hari, semuanya perlahan meluluh lantakkan sisa-sisa harta mereka. Suara Bu Lastri memecah keheningan. Ia duduk di sebelah Dimas, memegang erat tangan anak semata wayangnya itu. Matanya sembab, wajahnya penuh kelelahan. Namun senyumnya tetap dipaksakan, mencoba memberi semangat. Mungkin besok ibu akan coba pinjam ke Bu RT lagi, katanya lirih. Dimas menggeleng perlahan. Mereka sudah terlalu sering meminjam. Hutang di warung sudah menumpuk. Nama mereka sudah jadi buah bibir di kampung. Setiap melangkah keluar rumah, tatapan iba dan bisik-bisik orang menjadi pemandangan yang menyakitkan. Ibu, biar Dimas aja cari kerja ke kota. Apa aja, yang penting halal, ucap Dimas pelan. Bu Lastri menghela napas panjang. Ia tahu Dimas anak yang baik, pekerja keras. Tapi di kota besar, mencari kerja tidak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi dengan pendidikan Dimas yang hanya sampai SMA. Malam merangkak naik. Angin malam membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dimas masih duduk di beranda, memeluk lututnya sendiri. Sesekali, pikirannya berkelana ke masa kecilnya yang penuh tawa dan canda bersama ayah dan ibu. Kini semua berubah. Secepat membalik halaman buku usang. Dari kejauhan terdengar suara azan Isya. Dimas bangkit perlahan. Masuk ke kamar kecil, berwudu, lalu membentangkan sajadah tipis di sudut ruangan. Ia bersujud lama, membisikkan doa yang nyaris putus asa. Memohon keajaiban, memohon kekuatan untuk menjalani esok yang entah seperti apa. Di ruang tengah, Bu Lastri mengganti kain basah di dahi Pak Slamet. Dengan suara gemetar, ia melafalkan doa, berharap suaminya bertahan lebih lama. Dimas mengaminkan dalam hati. Meski jauh di lubuk hatinya ada ketakutan besar bahwa waktu mereka bersama semakin menipis. Malam itu, rumah kecil mereka tenggelam dalam keheningan. Hanya sesekali dipecah oleh batuk berat Pak Slamet dan suara tikus-tikus lapar yang berlarian di dapur. Dimas menatap langit-langit yang retak, seolah mencari harapan di antara serpihan malam. Pagi datang tanpa membawa harapan baru. Udara dingin menyelimuti rumah papan itu, membuat Dimas enggan beranjak dari kasurnya. Namun suara batuk ayahnya memaksanya bangun lebih cepat.
Ia menyiapkan air hangat seadanya, lalu dengan langkah perlahan menghampiri ranjang tempat Pak Slamet terbaring. Tubuh Pak Slamet makin kurus, pipinya cekung, kulitnya mulai menguning. Setiap kali menarik napas, dada tuanya bergetar hebat seolah berperang dengan maut. Dimas menatap ayahnya dalam diam, hatinya seperti dipelintir. Dapur rumah itu kosong melompong. Hanya ada beberapa butir beras di sudut karung. Dimas menyalakan api kecil, mengaduk bubur encer yang hanya diberi sedikit garam. Ia tahu, untuk hari ini saja, mereka harus menghemat apapun yang masih tersisa. Bu Lastri duduk di kursi reot di pojok dapur, memeluk tubuhnya sendiri. Wajahnya yang dulu cerah kini penuh kerutan dan bayang-bayang kelelahan. Ia tak banyak bicara, hanya menatap anaknya dengan mata yang sayu. "Dim, ibu mau bicara nanti sore," katanya pelan tanpa menoleh. Dimas mengangguk kecil, meski hatinya sudah dipenuhi rasa was-was. Usai sarapan yang hambar, Dimas keluar membawa sepeda bututnya. Ia menyusuri jalanan kampung mencari pekerjaan apa saja. Menawarkan jasa angkut kayu, membantu memperbaiki pagar, bahkan memetik hasil kebun orang. Berapapun upah yang ditawarkan, Dimas terima dengan tangan terbuka. Matahari semakin tinggi, panas menyengat kepala. Dimas tetap memaksakan diri bekerja hingga baju lusuhnya basah oleh keringat. Di sela-sela istirahat, ia duduk di bawah pohon rindang, meneguk air dari botol plastik bekas. Pandangannya kosong menatap jauh ke hamparan sawah, memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang lebih banyak dalam waktu singkat. Sore menjelang, Dimas pulang dengan tubuh penuh debu dan peluh. Uang receh hasil kerjanya hari itu digenggam erat, seolah memegang harapan kecil untuk keluarganya. Di rumah, suasana terasa lebih muram dari biasanya. Bu Lastri menunggu di ruang tengah, duduk dengan gelisah. Dimas meletakkan uang di meja kecil, lalu duduk berhadapan dengan ibunya. Bu Lastri menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan dirinya. Bibirnya bergetar saat mulai berbicara. "Dimas, ibu nggak tahu harus gimana lagi," katanya terbata. Dimas diam, menunggu. "Ibu ketemu orang, katanya ada jalan keluar tapi jalannya berat sekali buat kamu." Bu Lastri menundukkan kepala, jemarinya meremas-remas ujung kain sarung. Suaranya nyaris tak terdengar saat melanjutkan. "Ada seseorang perempuan kaya, dia butuh suami. Kalau kamu mau menikah dengannya, dia mau bantu semua biaya berobat bapak." Dimas tertegun, tidak percaya apa yang baru didengarnya. Jantungnya berdetak keras, keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia mencoba mencari ekspresi bercanda di wajah ibunya, tapi yang ia lihat hanyalah keseriusan yang memilukan. "Siapa, Bu?" Suara Dimas serak. "Namanya Nenek Juminten, dia pemilik hotel besar di kota. Kaya raya. Tapi dia sudah tua, Dim. Jauh lebih tua dari ibu." Dimas terdiam. Mulutnya terbuka, namun tak ada kata yang keluar. Seolah seluruh dunia mendadak runtuh di hadapannya. Bu Lastri menggenggam tangan Dimas erat-erat. Matanya berkaca-kaca. "Ibu nggak mau maksa, tapi lihatlah bapakmu. Dim, kita nggak punya waktu lagi. Kalau kamu menolak, ibu pun nggak tahu harus bagaimana." Dimas menarik napas panjang, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Hatinya terombang-ambing antara rasa tanggung jawab dan harga dirinya yang tercabik. Di kamar sebelah, Pak Slamet terbatuk-batuk hebat. Suaranya serak dan penuh derita. Dimas memejamkan mata, menahan perih yang menusuk dada. Hari mulai gelap. Di luar, suara serangga mulai bersahutan. Di dalam rumah, keheningan membungkus Dimas dan ibunya dalam kebisuan panjang. Dalam pikirannya, Dimas bertanya-tanya, apa hidupnya akan berubah selamanya setelah hari ini? Malam itu, tidur menjadi hal yang mustahil bagi Dimas. Ia hanya bisa berguling di kasur tipisnya, menatap langit-langit yang retak tanpa benar-benar melihat. Di luar, suara angin malam seperti bisikan pelan yang mengaduk-aduk hatinya. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Pak Slamet yang lemah dan batuk-batuk selalu muncul, menambah berat beban yang menekan dadanya. Pagi datang tanpa semangat. Dimas duduk di beranda dengan mata sembab.
Ia belum bicara sepatah kata pun kepada ibunya sejak percakapan kemarin. Di dalam, Bu Lastri menyiapkan sarapan seadanya. Gerak-geriknya kaku penuh kecanggungan. Sarapan pagi itu berjalan dalam diam. Suara sendok membentur piring menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Dimas makan dengan perlahan, meski rasanya semua makanan seperti pasir di mulutnya. Usai makan, Bu Lastri memberanikan diri bicara. "Siang ini, kalau kamu mau, kita ketemu orang yang urus semuanya," katanya sambil menunduk. Dimas meletakkan sendoknya. Ia menatap ibunya lama, mencari jawaban di balik wajah letih itu. Ia tahu ibunya tidak tega. Ia tahu ini bukan keinginan ibunya, melainkan keadaan yang memaksa mereka berada di ujung jalan. "Apa nggak ada cara lain, Bu?" Suaranya parau. Bu Lastri menggigit bibirnya sendiri. Ia menggeleng perlahan. Ada air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Namun ia cepat-cepat menghapusnya dengan punggung tangan. Semalam ibu mikir, "Dim, kita udah coba semuanya. Tetangga udah nggak bisa bantu. Warung udah banyak utang. Kalau kita jual rumah ini, buat apa? Uang cuma cukup buat beberapa bulan berobat. Setelah itu kita di mana?" Dimas memalingkan wajahnya. Dadanya terasa sesak. Rumah reot ini mungkin sudah rapuh, tapi disinilah semua kenangannya bersama ayah dan ibunya tertinggal. Disinilah ia tumbuh, belajar berjalan, belajar bersepeda, belajar membaca. Kehilangan rumah ini sama saja dengan kehilangan seluruh hidupnya. Ibu juga nggak tega, Dim. Tapi ini satu-satunya cara. Demi Bapak, Nak. Suara Bu Lastri pecah. Dimas meremas tangannya sendiri. Kuku-kukunya menekan kulit sampai nyaris sobek. Mencoba menahan semua amarah dan ketidakberdayaan yang meledak di dadanya. Tanpa sadar, air matanya jatuh. Ia menghapusnya kasar, menunduk dalam-dalam. "Baik, Bu," katanya lirih. "Kalau ini demi Bapak." Dimas ikut. Bu Lastri menatap anaknya dengan sorot penuh luka. Ia tahu, keputusan ini bukan tanpa luka. Ia tahu, kelak Dimas mungkin akan membenci dirinya. Tapi saat ini, tidak ada pilihan lain. Siang itu, Dimas mengenakan kemeja lusuh terbaik yang ia punya. Sepatu hitam bolong di ujungnya tetap ia pakai, membersihkan sekenanya. Bu Lastri meminjam ojek tetangga untuk mengantar mereka ke kota. Perjalanan terasa panjang. Sepanjang jalan, Dimas hanya menatap kosong keluar jendela. Mobil-mobil berlalu lalang, gedung-gedung tinggi menjulang, kehidupan kota yang terasa begitu asing baginya. Sementara hatinya berkecamuk, bertanya-tanya seperti apa kehidupan yang menantinya setelah ini. Mereka berhenti di depan sebuah hotel mewah yang berdiri gagah di tengah kota. Hotel itu bertingkat 15, dengan kaca-kaca besar berkilauan di bawah terik matahari. Di depan pintu utama, beberapa mobil mewah terparkir rapi. Dimas merasa semakin kecil. Tangannya berkeringat dingin. Ia bahkan tak berani mengangkat wajah saat Bu Lastri menarik lengannya perlahan. Mereka disambut seorang pria bersetelan hitam rapi. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai pengurus hotel dan mengantar mereka ke sebuah ruang VIP di lantai atas. Lift yang membawa mereka naik terasa sempit dan mencekik. Setibanya di ruang VIP, seorang perempuan tua sudah menunggu. Rambutnya putih mengkilap, disanggul rapi. Gaun sutra mahal membalut tubuhnya yang kurus. Wajahnya penuh riasan tebal, namun sorot matanya tajam, penuh wibawa. Itulah Nenek Juminten. Dimas menelan ludah, merasa tubuhnya kaku. Bu Lastri mendorong pelan punggung Dimas, memberi isyarat untuk mendekat. Nenek Juminten tersenyum. Bibirnya yang dipoles lipstik merah pekat melengkung tipis, namun tidak sepenuhnya menghilangkan kesan dingin di wajahnya. "Kamu Dimas, ya?" Suaranya serak tapi tegas. Dimas menunduk, menjawab dengan suara nyaris tak terdengar. "Iya, Nek." Nenek Juminten memandangnya dari kepala sampai kaki. Ada kilatan aneh di matanya, seolah menilai Dimas bukan sebagai manusia, melainkan sebagai barang dagangan. "Bagus. Kamu muda, sehat. Itu yang aku butuhkan," katanya tanpa basa-basi. Dimas menggenggam erat celana panjangnya,
menahan semua rasa ingin kabur yang membuncah dalam dirinya. Bu Lastri memeluk lengan Dimas, seakan berkata lewat sentuhan itu, "Bertahanlah, nak." Perjanjian singkat terjadi hari itu. Nenek Juminten tidak banyak bicara. Semua sudah diatur. Tanggal pernikahan ditetapkan. Surat-surat sudah disiapkan. Uang muka untuk biaya pengobatan Pak Slamet akan langsung diberikan begitu Dimas setuju. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada ruang untuk mundur. Di jalan pulang, Dimas diam membisu. Di sebelahnya, Bu Lastri terus-menerus mengusap matanya dengan ujung jilbab. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang berani bicara. Hanya suara mesin motor tua yang menemani, mengiringi langkah kaki Dimas menuju sebuah hidup yang tak pernah ia impikan. Matahari mulai tenggelam saat mereka tiba di rumah. Cahaya jingga menyoroti dinding papan yang lapuk, seolah menyiratkan akhir dari satu kehidupan lama dan awal dari sesuatu yang sama sekali tak bisa mereka duga. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa begitu berat bagi Dimas. Ia menjalani hidup seperti bayangan, bergerak tanpa jiwa, melakukan semua rutinitas dengan pikiran kosong. Setiap malam ia hanya bisa menatap langit-langit rumah yang hampir roboh, bertanya dalam hati apakah keputusan yang diambilnya benar. Bu Lastri semakin sering menangis diam-diam di dapur. Setiap kali Dimas pulang dari bekerja serabutan, ia selalu menemukan ibunya termenung dengan mata sembab. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani membuka percakapan tentang apa yang akan segera terjadi. Waktu terus berjalan. Hari pernikahan semakin dekat. Pada suatu sore yang mendung, Dimas duduk sendirian di beranda rumah. Angin berembus pelan membawa bau tanah basah. Di tangan kanannya, sebuah amplop lusuh berisi fotokopi surat perjanjian pernikahan yang sudah ditandatangani. Ia membolak-balik amplop itu tanpa sadar. Pikirannya melayang entah kemana. Pikirannya kembali pada sosok Nenek Juminten. Saat pertama bertemu, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Bukan hanya karena usia wanita itu yang jauh di atas dirinya, tetapi ada aura dingin dan penuh rahasia yang terpancar dari tatapannya. Seolah di balik semua kekayaannya, tersembunyi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dimas menggenggam amplop itu lebih erat. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mencari tahu lebih banyak tentang wanita yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Keesokan harinya, Dimas memberanikan diri pergi ke kota sendirian. Ia membawa sepeda tuanya, menempuh perjalanan yang melelahkan demi mendapatkan sedikit informasi tentang siapa sebenarnya Nenek Juminten. Di kota, ia berhenti di sebuah warung kopi kecil yang tak jauh dari hotel milik Nenek Juminten. Ia memesan segelas kopi hitam dan duduk di pojokan, memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang. Tak lama kemudian, seorang bapak paruh baya duduk di meja sebelah. Dimas memanfaatkan kesempatan itu. "Pak, saya mau nanya tentang pemilik hotel besar itu. Nenek Juminten," ucapnya hati-hati. Pria itu menoleh, mengerutkan kening. "Kenapa nanya soal dia, nak?" Suaranya pelan. Dimas tersenyum kecil, mencoba terlihat santai. "Cuma penasaran, Pak. Soalnya orang-orang di kampung jarang ada yang tahu." Pria itu menghela napas panjang. Ia menyesap kopinya sebelum akhirnya berbicara. "Nenek Juminten itu orang kaya. Hotel itu warisan dari suaminya dulu. Dulu waktu muda, katanya cantik sekali. Banyak yang jatuh hati sama dia. Tapi setelah suaminya meninggal mendadak, dia berubah. Jadi tertutup. Jarang keluar. Jarang ada yang benar-benar kenal dekat sama dia." Dimas mendengarkan dengan saksama. Orang-orang bilang, ada yang aneh di hidupnya. Tiap tahun, selalu ada laki-laki muda yang datang ke hotel itu. Katanya buat kerja. Tapi nggak lama, tiba-tiba hilang. Ada yang pergi tanpa pamit. Ada yang katanya dibawa keluar kota. Nggak jelas kabarnya. Dimas merasa bulu kuduknya merinding. Semua yang kerja sama dia, entah kenapa, kayak takut. Ada yang bilang Nenek Juminten itu punya ilmu sesuatu. Tapi ya, siapa yang tahu? Bisa jadi cuma omongan orang, tambah pria itu. Dimas meneguk ludah. Cerita itu menambah rasa gelisah di hatinya. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi pria itu tampak enggan melanjutkan.
Tak ingin menarik perhatian, Dimas mengangguk sopan dan meninggalkan warung itu. Ia mengayuh sepedanya dengan pikiran kalut. Setiap ucapan pria tadi berputar-putar di kepalanya, membuat langkahnya semakin berat. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk kedua lututnya. Pikirannya berkecamuk. Ia bertanya-tanya, apakah semua yang didengarnya hanya gosip belaka atau memang ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya menantinya di balik pernikahan ini. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dimas benar-benar ketakutan. Namun setiap kali rasa takut itu muncul, wajah Pak Slamet terbayang kembali. Tubuhnya yang terbaring lemah. Suaranya yang lirih memanggil Dimas saat butuh bantuan. Dimas menghapus air matanya sendiri. Ia menggenggam tangannya kuat-kuat, mencoba menguatkan diri. Apapun yang terjadi, ia harus bertahan. Ia sudah memilih jalan ini. Demi ayahnya, demi keluarganya. Di luar kamar, angin malam kembali berembus, membawa suara-suara samar yang entah dari mana asalnya. Pagi itu, udara terasa lebih berat daripada biasanya. Dimas bangun lebih awal dari biasanya. Matanya sembab. Lingkar hitam di bawahnya membuat wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong keluar jendela kecil yang berdebu. Matahari baru saja muncul, namun sinarnya yang hangat tidak mampu mengusir dingin yang bersarang di dadanya. Di dapur, Bu Lastri sudah sibuk menyiapkan segala keperluan. Ia memasak beberapa hidangan sederhana untuk menyambut rombongan dari pihak Nenek Juminten. Meski hari itu seharusnya menjadi hari bahagia, tidak ada senyuman yang benar-benar tulus dari wajah siapapun di rumah itu. Dimas mengenakan kemeja putih bersih, satu-satunya yang ia miliki. Ibu menyetrikanya semalaman hingga rapi. Celana kain warna hitam, agak kependekan di bagian mata kaki, dipakainya tanpa banyak pikir. Ia hanya menatap bayangannya di cermin retak di sudut kamar, mencoba mencari keberanian yang seakan menghilang dari dirinya. Suara motor dan mobil berhenti di depan rumah membuat suasana makin mencekam. Bu Lastri buru-buru keluar. Wajahnya tegang namun tetap berusaha tersenyum. Dimas menarik napas panjang, lalu melangkah keluar. Di depan rumah, beberapa orang berbaju rapi sudah berdiri. Ada seorang pria parubaya yang tampaknya asisten Nenek Juminten. Ia membawa kotak besar berwarna merah muda yang dihiasi pita emas. Beberapa wanita parubaya yang ikut datang tampak membawa nampan berisi seserahan, berisi makanan, buah, dan perlengkapan lainnya. Nenek Juminten sendiri turun dari mobil mewah berwarna hitam mengilap. Ia mengenakan kebaya hijau toska bertabur manik-manik. Rambut putihnya disanggul tinggi. Wajahnya penuh riasan. Aroma parfum mahal tercium kuat bahkan dari jarak beberapa meter. Langkahnya pelan namun pasti. Setiap langkah seolah mengukuhkan bahwa hari ini, nasib Dimas tidak lagi menjadi miliknya sendiri. Tanpa banyak basa-basi, prosesi lamaran sederhana itu dimulai. Tidak ada hiburan, tidak ada tawa, hanya suara resmi dari mulut asisten pribadi Nenek Juminten yang membacakan maksud kedatangan mereka. Bu Lastri mengangguk-angguk setuju. Suaranya gemetar saat menjawab. Matanya berkaca-kaca setiap kali menatap Dimas, seolah meminta maaf dalam diam. Dimas hanya menunduk, tidak berani menatap siapapun. Ia menerima cincin emas yang disodorkan kepadanya, lalu dengan tangan gemetar memasangkannya ke jari manis Nenek Juminten. Kulit Nenek Juminten terasa dingin dan kaku. Dimas menahan napas, menekan semua rasa tidak nyaman yang mendesak di tenggorokannya. Setelah cincin terpasang, rombongan memberikan seserahan kepada pihak keluarga Dimas. Semua berlangsung cepat, tanpa banyak percakapan, seolah semua orang ingin segera menyelesaikan acara itu dan melupakannya. Setelah semua prosesi selesai, Nenek Juminten menghampiri Dimas. Wajahnya tersenyum, namun tatapannya mengandung sesuatu yang membuat Dimas kembali merasa tidak tenang. Sabar ya, Nak Dimas. Semua akan indah setelah kita resmi menjadi satu keluarga, katanya dengan suara serak, lalu mengelus pipi Dimas pelan. Dimas hanya bisa menahan napas. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan semua itu berlalu begitu saja, tanpa berusaha melawan atau membantah. Ketika rombongan pergi,
Meninggalkan rumah kecil itu dalam keheningan, Dimas akhirnya duduk lemas di lantai beranda. Keringat dingin membasahi punggungnya. Meski udara sore terasa sejuk, Bu Lastri menghampirinya, duduk di sampingnya. Ia memegang tangan Dimas, menguatkan. "Maafin ibu, nak." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Dimas tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Ia tahu, ini bukan sepenuhnya salah ibunya. Ini semua adalah takdir pahit yang harus mereka terima demi satu tujuan, menyelamatkan nyawa Pak Slamet. Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Ia memandangi langit yang gelap dari balik jendela. Bintang-bintang bertaburan di langit, begitu jauh, begitu tak tergapai. Seperti mimpi-mimpinya yang perlahan-lahan sirna. Di benaknya, bayangan tentang masa depannya bersama Nenek Juminten terus menghantui. Bagaimana hidupnya akan berubah? Bagaimana ia harus menjalani hari-hari bersama seorang wanita yang tak ia cintai, yang usianya terpaut puluhan tahun dengannya? Namun di tengah semua ketakutan itu, Dimas berusaha menguatkan hatinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia akan bertahan. Demi ayahnya, demi keluarganya. Meski itu berarti mengorbankan seluruh masa mudanya. Satu hari menjelang pernikahan, suasana di rumah Dimas terasa lebih sunyi daripada biasanya. Seperti rumah kosong yang hanya diisi suara angin yang menelusup dari sela-sela dinding kayu rapuh. Dimas lebih banyak berdiam di kamar, menatap langit-langit yang mulai lapuk, mendengarkan detak jantungnya yang terasa lebih keras dari biasanya. Bu Lastri terlihat mondar-mandir di dapur, merapikan bahan makanan, memeriksa apa saja yang perlu disiapkan untuk esok hari. Sesekali ia berhenti di depan pintu kamar Dimas, seolah ingin bicara, namun kemudian hanya menghela napas panjang dan kembali melangkah pergi. Di atas meja kecil di kamar, pakaian yang akan dikenakan Dimas besok sudah dipersiapkan. Sebuah setelan jas sederhana warna abu-abu gelap, pinjaman dari Pak RT yang ukurannya sedikit kebesaran, kemeja putih baru yang dibeli dari pasar malam, dan sepatu hitam murah yang masih berbau karet. Dimas memandang pakaian itu lama sekali. Seharusnya ia merasa bahagia. Seharusnya ia berdebar menanti hari yang akan mengubah hidupnya. Namun yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Di luar kamar, suara batu keras Pak Slamet terdengar. Dimas segera bangkit, membuka pintu, dan berjalan cepat ke kamar ayahnya. Ia melihat tubuh ayahnya semakin kurus, wajahnya pucat seperti kertas. Namun ada senyum tipis yang terukir di bibirnya. Dimas duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ayahnya yang terasa dingin. "Dim, besok kamu resmi jadi suami, jalani semua dengan ikhlas." "Ya, nak," kata Pak Slamet terbata-bata. Dimas mengangguk pelan. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan air mata yang mendesak keluar. Pak Slamet mengelus punggung tangan Dimas dengan lembut, meski kekuatannya nyaris habis. "Ayah percaya, kamu kuat. Keluarga kita bisa bertahan karena kamu." Mendengar itu, dada Dimas terasa sesak. Ia merasa kecil, tidak berdaya. Ia ingin sekali menolak semua ini. Ingin berteriak bahwa ia juga ingin hidup normal seperti pemuda lain. Tapi ia tahu, sekarang bukan lagi saatnya memikirkan diri sendiri. Malam semakin larut. Setelah memastikan ayahnya kembali tertidur, Dimas kembali ke kamarnya. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya sendiri. Angin malam berhembus masuk lewat jendela kecil, membawa aroma tanah basah dan wangi kembang liar. Pikirannya melayang ke arah Nenek Juminten. Bayangan wanita tua itu menari-nari dalam benaknya, membuat tubuhnya bergidik. Ia membayangkan seperti apa malam pertamanya nanti. Ia membayangkan harus berbagi ranjang dengan seseorang yang lebih pantas menjadi neneknya sendiri. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan itu. Namun semakin ia berusaha, semakin jelas gambaran itu di kepalanya. Dimas memandang langit dari balik jendela. Langit malam itu tampak suram, seperti hatinya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. "Mas Dimas, boleh ibu masuk?" Suara Bu Lastri terdengar pelan. Dimas segera membuka pintu. Bu Lastri masuk membawa segelas air hangat. Ia duduk di samping Dimas,
menatap anak semata wayangnya dengan mata merah dan berkaca-kaca. "Ibu mau ngomong sesuatu," kata Bu Lastri dengan suara bergetar. Dimas mengangguk, menunggu. "Ibu tahu semua ini berat buat kamu. Ibu pun berat. Tapi, hidup kita nggak seperti orang lain, Mas. Kita nggak punya pilihan. Ayahmu butuh biaya. Kalau bukan karena itu, ibu pun nggak akan tega." Suara Bu Lastri pecah di akhir kalimat. Dimas meraih tangan ibunya, menggenggam erat. "Aku ngerti, Bu." Suaranya parau. Bu Lastri terisak pelan. Ia mengusap kepala Dimas, seperti saat Dimas masih kecil dan ketakutan karena mimpi buruk. "Maafin ibu." "Ya, Mas. Maafin semua kekurangan kami." Dimas menggeleng. Air matanya akhirnya tumpah. Ia memeluk ibunya erat-erat, menumpahkan semua kesedihan, semua beban yang selama ini dipendamnya. Malam itu mereka berdua hanya duduk dalam keheningan, saling menguatkan satu sama lain. Tak ada kata-kata lagi, hanya pelukan hangat di tengah rumah tua yang hampir runtuh. Ketika Bu Lastri akhirnya kembali ke kamarnya, Dimas masih duduk di lantai. Ia memandang keluar jendela yang kini hanya menampilkan kegelapan pekat. Di kejauhan, suara anjing menggonggong. Angin malam berembus kencang, membuat dedaunan berdesir pelan. Dimas menarik napas panjang, mencoba menguatkan dirinya untuk esok hari. Hari di mana seluruh hidupnya akan berubah untuk selamanya. Malam itu terasa panjang. Setiap detik berjalan seperti lambat, menusuk setiap inci kesabarannya. Ia bertahan, berpegang pada satu hal yang membuatnya tetap tegar, cinta dan pengorbanan untuk keluarganya. Pagi itu, matahari seakan enggan bersinar. Langit tampak kelabu. Awan menggantung berat seolah mengerti apa yang sedang dirasakan Dimas. Ia berdiri di depan cermin kecil, mengenakan setelan jas abu-abu kebesaran yang terasa asing di tubuhnya. Kancing jas itu sedikit longgar, bahunya terlihat menggantung, namun ia membiarkannya begitu saja. Hari ini bukan tentang penampilan, melainkan tentang menerima nasib. Bu Lastri mondar-mandir di ruang tamu, menyiapkan makanan seadanya untuk para tamu yang akan datang. Sesekali ia berhenti, mengatur nafasnya yang tidak teratur. Matanya selalu merah, seakan menahan air mata yang sewaktu-waktu bisa jatuh. Beberapa tetangga mulai berdatangan, membawa kado sederhana dalam bungkusan plastik. Mereka datang dengan senyum penuh basa-basi, namun dalam sorot mata mereka jelas terlihat keheranan, bahkan rasa kasihan. Sebagian dari mereka berbisik-bisik pelan di sudut ruangan, membicarakan sesuatu yang tidak ingin Dimas dengar. Dimas berdiri kaku di sudut rumah, merasakan setiap tatapan menusuk yang diarahkan padanya. Ia menundukkan kepala, menahan rasa malu dan getir yang menggelayuti hatinya. Tak lama kemudian, suara deru mobil mewah terdengar di depan rumah. Semua tamu yang hadir segera membalikkan badan, menatap ke arah pintu. Beberapa anak kecil berlari-lari kecil, mencoba mengintip siapa yang datang. Mobil hitam mengilap berhenti perlahan. Dari dalamnya, Nenek Juminten keluar dengan dibantu oleh seorang pria muda berbadan besar yang tampaknya adalah sopir pribadinya. Nenek Juminten mengenakan kebaya mewah berwarna emas tua, bertabur payet yang berkilauan saat terkena cahaya. Wajahnya dipenuhi riasan tebal, aroma parfumnya menyengat bahkan dari kejauhan. Ia melangkah perlahan menuju rumah Dimas, dengan dagu terangkat tinggi dan senyum tipis di bibirnya. Setiap langkahnya seperti menggetarkan suasana, membuat udara yang tadinya berat menjadi semakin pekat. Para tamu terdiam, hanya mengikuti langkah Nenek Juminten dengan tatapan campur aduk antara kagum, heran, dan ketakutan. Bu Lastri menyambut di depan pintu, membungkuk hormat. Dimas dipanggil untuk mendekat. Tubuhnya terasa kaku, seperti dipasung. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya melangkah ke sisi ibunya. Nenek Juminten menatap Dimas lama, senyumannya melebar. "Sebentar lagi, kamu akan jadi suami saya, Dimas," ucapnya dengan suara berat yang nyaris seperti bisikan. Dimas hanya menunduk, membiarkan semua terjadi. Acara pernikahan berlangsung sederhana. Seorang penghulu yang sudah berumur membacakan akad dengan suara serak. Hujan mulai turun rintik-rintik di luar, membuat suasana semakin sendu.
Ketika tiba saatnya mengucap ijab kabul, tangan Dimas gemetar saat menggenggam tangan penghulu. Suaranya tersendat, namun akhirnya keluar dengan jelas, walau nyaris seperti bisikan. Saya terima nikahnya Juminten binti Sastro dengan mas kawin seperangkat alat salat tunai. Seisi ruangan sunyi. Hanya suara hujan yang terdengar memukul-mukul atap rumah. Para saksi mengangguk. Penghulu mengesahkan pernikahan itu. Beberapa tamu bertepuk tangan pelan, lebih sebagai formalitas daripada ekspresi kebahagiaan. Bu Lastri menangis di sudut ruangan, menutupi wajahnya dengan kain kerudung. Nenek Juminten tersenyum puas. Ia segera meraih tangan Dimas, menggenggamnya erat. Kulitnya dingin, seperti kulit boneka porselen yang telah lama tersimpan. Setelah prosesi resmi selesai, Nenek Juminten mendekat ke telinga Dimas, berbisik dengan suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Nanti malam, jangan kabur. Ya, suamiku. Dimas mematung. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berkata apa-apa. Pesta kecil diadakan seadanya. Beberapa piring berisi nasi dan lauk sederhana dibagikan. Tidak ada musik, tidak ada tari-tarian. Hanya hujan yang semakin deras di luar, seolah langit pun turut menangisi nasib Dimas. Sore itu, setelah semua tamu pulang, Dimas duduk di ranjang kecilnya sambil menatap lantai. Ia masih mengenakan jasnya, belum sempat melepas. Di ruang tamu, Nenek Juminten sedang berbicara dengan sopirnya, membahas tentang perjalanan malam ini ke rumah baru mereka. Sebuah rumah besar di belakang hotel milik Nenek Juminten. Bu Lastri masuk ke kamar Dimas, membawa sekotak kecil berisi beberapa barang pribadi Dimas. Baju, buku usang, foto keluarga yang lusuh. Kamu ikut dia malam ini. Mas tinggal di rumah barunya. Suara Bu Lastri bergetar. Dimas hanya mengangguk. Ia menunduk, memeluk ibunya sekali lagi. Pelukan yang terasa lebih menyakitkan daripada perpisahan manapun yang pernah ia rasakan. Malam itu, Dimas naik ke dalam mobil mewah Nenek Juminten dengan kotak kecil di pangkuannya. Mobil melaju perlahan meninggalkan rumah kecil yang selama ini menjadi dunianya. Dimas menatap keluar jendela, melihat bayangan rumahnya yang perlahan menghilang di kejauhan. Hujan memburamkan pandangan, seolah semesta pun enggan memperlihatkan jalan yang akan ia tempuh. Di sebelahnya, Nenek Juminten menyandarkan kepala di bahunya. Tangan keriputnya menggenggam erat lengan Dimas. Kita akan bahagia, Dimas, katanya pelan. Dimas hanya memejamkan mata. Ia mencoba mengosongkan pikirannya, namun bayangan tentang malam yang akan datang menghantui benaknya tanpa ampun. Mobil terus melaju di bawah guyuran hujan, membawa Dimas ke kehidupan baru yang belum pernah ia bayangkan. Kehidupan yang penuh misteri, ketakutan, dan ketidakpastian. Di depan sana, rumah besar itu menunggu, bersama semua rahasia yang terkunci di dalamnya. Mobil berhenti di depan sebuah rumah megah bercat putih gading. Pagar tinggi menjulang, dihiasi ukiran-ukiran mewah. Lampu-lampu taman menerangi jalan setapak menuju pintu utama yang besar dan kokoh. Dari dalam mobil, Dimas hanya bisa menatap bangunan itu dengan perasaan campur aduk, takjub, asing, sekaligus cemas. Sopir turun lebih dulu, membukakan pintu untuk Nenek Juminten, lalu untuk Dimas. Dengan langkah perlahan, Nenek Juminten meraih lengan Dimas dan mengaitkannya ke lengannya sendiri, seolah mereka pasangan pengantin muda yang baru saja kembali dari resepsi. Dimas merasakan tangan Nenek Juminten yang dingin namun mencengkeram kuat. Setiap langkah terasa berat. Pintu besar itu dibuka pelayan, memperlihatkan interior rumah yang jauh lebih megah dari yang Dimas bayangkan. Lantai marmer mengilap, lampu gantung kristal bergemerlapan, lukisan-lukisan besar terpajang di dinding. Ayo, masuk, suamiku, bisik Nenek Juminten dengan senyum lebar. Dimas melangkah dengan kaku, membiarkan dirinya dipandu ke dalam rumah yang terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu mewah untuk seseorang sepertinya. Suara langkah mereka bergema di dalam aula yang luas. Pelayan-pelayan membungkuk hormat saat mereka lewat. Ada sekitar 4 orang. Semuanya mengenakan seragam hitam putih rapi. Tidak ada senyum di wajah mereka. Hanya ekspresi datar seolah sudah terbiasa dengan pemandangan aneh ini.
Mereka tiba di sebuah ruangan di lantai 2. Sebuah kamar tidur utama, dengan ranjang besar bertiang 4, dihiasi kelambu putih transparan. Aroma wangi bunga melati memenuhi udara, menusuk hidung Dimas hingga membuatnya sedikit pusing. "Ini kamar kita," kata Nenek Juminten sambil melepaskan lengan Dimas. Dimas berdiri di tengah ruangan, merasa seperti seekor rusa yang masuk ke sarang singa. Ia menunduk, tidak berani menatap sekeliling terlalu lama. Nenek Juminten duduk di tepi ranjang, membuka sepatu berhak tingginya perlahan, lalu mulai melepas perhiasan satu persatu. Cincin, kalung, anting, meletakkannya di meja rias yang penuh ukiran emas. "Mandilah dulu, Dimas. Setelah itu, kita rayakan malam pertama kita," ucap Nenek Juminten sambil tersenyum miring. Dimas hampir tersedak udara sendiri. Kata-kata itu menghantam telinganya dengan kekuatan yang luar biasa. Ia hanya mengangguk pelan, kemudian berjalan menuju kamar mandi yang pintunya sedikit terbuka. Di dalam kamar mandi, Dimas berdiri di depan wastafel, menatap pantulan dirinya sendiri di cermin. Matanya terlihat kosong, wajahnya pucat. Ia mengguyur wajahnya dengan air dingin, mencoba menenangkan diri, namun detak jantungnya malah semakin tidak karuan. Beberapa menit kemudian, setelah memberanikan diri, Dimas keluar dari kamar mandi. Ia hanya mengenakan kaos oblong putih dan celana panjang kain. Tubuhnya terasa dingin, bukan karena udara, tapi karena ketakutan yang menggerogoti hatinya. Nenek Juminten sudah berganti pakaian. Ia mengenakan daster sutra berwarna merah darah, dengan potongan yang mengejutkan berani untuk wanita seusianya. Rambutnya tergerai lepas. Wajahnya tetap dipenuhi riasan tebal, membuat guratan-guratan usia di wajahnya semakin nyata, namun anehnya juga mengundang rasa aneh yang sulit dijelaskan. "Nah, mari kemari, Dimas," panggilnya lembut. Dimas menelan ludah. Ia melangkah perlahan, merasa seperti berjalan menuju eksekusi. Namun, saat ia semakin dekat, sesuatu yang tidak pernah ia duga terjadi. Nenek Juminten membuka kalung kecil di lehernya. Sebuah lonceng kecil tergantung di kalung itu. Begitu kalung itu dilepas, tubuh Nenek Juminten mulai bergetar pelan. Suara berdesir aneh terdengar di udara. Dimas mundur refleks. Jantungnya berdetak liar. Dalam hitungan detik, sesuatu yang mustahil terjadi di depan matanya. Tubuh Nenek Juminten perlahan-lahan berubah. Keriput-keriput di wajahnya mulai menghilang. Kulitnya yang tadinya kusam berubah menjadi lebih kencang dan bercahaya. Rambut putihnya berangsur-angsur menjadi hitam berkilau. Tubuhnya yang semula bungkuk perlahan tegak, ramping, dan berisi dengan proporsi sempurna. Dimas terpaku, matanya membelalak tak percaya. Di hadapannya kini berdiri seorang wanita muda yang luar biasa cantik, dengan sorot mata tajam namun lembut. Wanita itu tampak berusia sekitar 25 tahun, dengan kulit sehalus porselen, tubuh ramping, dan senyum memikat yang benar-benar membius. "Selamat malam, suamiku," ucap wanita itu dengan suara lembut menggoda. Dimas melangkah mundur, punggungnya membentur dinding. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak tahu apakah ini mimpi buruk atau kenyataan yang luar biasa aneh. Wanita itu, yang tadi adalah Nenek Juminten, mendekat perlahan. Matanya menatap Dimas dengan penuh gairah. "Aku memang Juminten, tapi tidak seperti yang kamu kira," katanya sambil mengelus pipi Dimas dengan ujung jarinya. Dimas ingin berteriak, ingin lari, namun tubuhnya seakan lumpuh. "Kenapa? Kenapa berubah seperti ini?" Suara Dimas nyaris tidak terdengar. Wanita itu tersenyum samar. "Itu rahasia, rahasia yang akan kamu ketahui nanti. Yang pasti, malam ini kamu milikku." Malam itu, Dimas menjalani malam pertama yang tidak pernah terbayangkan dalam hidupnya. Campuran antara ketakutan, ketidakpercayaan, dan keheranan membungkus seluruh dirinya. Apa sebenarnya yang terjadi pada Nenek Juminten? Apa rahasia besar yang disimpannya? Dan kenapa Dimas merasa semua ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar? Di luar, hujan masih mengguyur dengan deras. Di dalam kamar itu, kehidupan baru Dimas baru saja dimulai. Kehidupan yang penuh misteri, rahasia, dan mungkin bahaya. Pagi menjelang,
Sinar matahari mulai menerobos tirai kamar yang masih setengah tertutup. Dimas terbangun dengan tubuh lelah dan pikiran kalut. Ia menatap langit-langit kamar yang luas, mencoba memahami kenyataan aneh yang baru saja ia alami malam sebelumnya. Di sebelahnya, wanita muda yang semalam mengaku sebagai Nenek Juminten masih tertidur lelap. Nafasnya tenang, wajahnya damai, seolah tidak ada yang aneh dengan perubahan drastis dirinya. Dimas perlahan bangkit dari ranjang, duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai kosong sambil mengusap wajahnya yang masih berat. Semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Ia mengingat kembali perubahan itu, bagaimana dalam hitungan detik sosok nenek tua berubah menjadi wanita muda memukau. Dan semua itu hanya terjadi setelah kalung lonceng kecil di lehernya dilepas. Dimas menoleh. Di atas meja kecil di samping ranjang, kalung itu tergeletak. Lonceng kecilnya berkilau terkena sinar matahari, tampak begitu biasa. Namun Dimas tahu, benda itu menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Perlahan, ia bangkit dan berjalan ke arah meja. Tangannya gemetar saat mengambil kalung itu. Ia mengamati setiap detailnya. Rantai tipis dari perak tua, lonceng kecil yang tampak sederhana, tapi terasa aneh saat disentuh. Saat Dimas mengangkat kalung itu ke dekat telinganya, ia bisa mendengar suara gemerincing lembut, suara yang sama seperti yang ia dengar sebelum perubahan itu terjadi. Tiba-tiba, suara lembut menghentikan gerakannya. "Jangan disentuh sembarangan, Dimas." Dimas menoleh cepat. Wanita itu, Nenek Juminten dalam wujud mudanya, sudah duduk bersandar di ranjang, menatap Dimas dengan mata tajam namun tetap lembut. Dimas menurunkan kalung itu perlahan, lalu bertanya dengan suara bergetar. "Apa ini? Kenapa? Kenapa semua bisa berubah?" Wanita itu tersenyum samar, lalu mengulurkan tangan meminta kalung itu kembali. Dengan ragu, Dimas menyerahkan kalung itu. Wanita itu menggenggam kalung itu erat sebelum meletakkannya di dalam laci meja rias. "Kalung ini adalah bagian dari perjanjian," katanya pelan. Dimas mengernyitkan dahi. "Perjanjian?" Wanita itu bangkit dari ranjang, mengenakan jubah tipis lalu berjalan ke arah jendela. Ia membuka sedikit tirai, membiarkan cahaya pagi masuk, menerangi wajahnya yang cantik Bak Dewi. "Puluhan tahun lalu, aku membuat kesepakatan untuk mempertahankan hidupku, kecantikanku, dan kekayaanku," ucapnya dengan suara rendah penuh beban. Dimas membeku di tempatnya. Ia merasa seakan berada di tengah cerita dongeng gelap yang tidak pernah ia percayai. "Dulu aku seperti wanita pada umumnya. Aku muda, cantik, penuh ambisi. Tapi aku tidak ingin kehilangan semua itu. Aku takut tua, takut mati, takut kehilangan kekuasaan. Sampai akhirnya, aku menemukan jalan ini." Dimas melangkah pelan mendekat. "Jalan apa?" Nenek Juminten membalikkan badan, menatap Dimas lurus-lurus. "Aku mengikat perjanjian dengan kekuatan lama. Dengan kalung ini, aku bisa mempertahankan diriku dalam wujud muda. Tapi ada syaratnya." Suaranya merendah. "Syarat apa?" desak Dimas. Wanita itu tersenyum pahit. "Aku harus menikahi pria muda, setidaknya sekali dalam beberapa tahun. Cinta mereka, keikhlasan mereka, adalah bagian dari kekuatan yang membuatku tetap seperti ini." Dimas merasa darahnya membeku. Ia melangkah mundur tanpa sadar. "Jadi, aku ini bagian dari perjanjian itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Nenek Juminten mengangguk perlahan. "Ya, Dimas. Tapi jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin kau di sisiku. Menjadi suamiku bukan hanya di atas kertas, tapi juga di hati." Dimas merasa kepalanya berputar. Semua ini terlalu berat untuk dipahami dalam satu malam. Ia berpaling, menatap keluar jendela. Kota ini yang biasanya ramai kini terasa asing, seolah dunia telah bergeser dari jalurnya. "Aku tidak memaksamu untuk mencintaiku sekarang," lanjut Nenek Juminten. Suaranya lebih lembut. "Aku tahu ini berat. Tapi aku janji, hidupmu bersamaku tidak akan kekurangan apapun. Kau akan punya semua yang kau inginkan, asal kau tetap di sisiku." Dimas mengepalkan tangan.
Ia tahu, hidupnya sudah berubah sejak hari ia setuju menikahi wanita ini. Tapi sekarang, segalanya lebih rumit. Ini bukan sekadar soal harta atau keluarga. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih berbahaya. Kalau aku pergi, tanya Dimas pelan. Nenek Juminten mendekat, mengelus pipi Dimas dengan tangan hangatnya. Kalau kau pergi, aku kehilangan kekuatan. Aku akan kembali menjadi tua perlahan-lahan, hingga akhirnya mati. Tapi lebih dari itu, Dimas, kau tidak akan pernah bisa lepas begitu saja. Karena kini, hatimu sudah terikat padaku. Dimas menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan semua gejolak emosi yang mendidih di dadanya. Ia tahu, jalan untuk mundur hampir mustahil. Di hadapannya berdiri seorang wanita muda yang memesona. Namun di balik kecantikannya tersembunyi rahasia kelam yang mengikat nasib mereka bersama. Di luar, matahari mulai meninggi. Tapi di hati Dimas, kabut tebal masih menggantung, menutupi arah hidupnya yang baru saja berubah drastis. Malam itu, Dimas tidur dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar megah itu, bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan seberapa jauh ia sanggup bertahan dalam permainan takdir ini? Dimas terbangun dengan tubuh yang terasa sangat lelah meski ia tidur semalaman. Sejak peristiwa yang terjadi pada malam pertama, pikirannya tak pernah bisa tenang. Di luar, suara burung-burung berkicau riang, seolah tidak tahu bahwa ada kerusuhan batin yang terjadi di dalam diri seorang pria muda. Pagi itu, ia duduk di meja makan yang besar, sendirian. Nenek Juminten, yang kemarin malam telah memperlihatkan dirinya sebagai wanita muda, tidak ada di sana. Hanya ada pelayan yang melayani sarapan, membungkus makanannya dengan lembut dan penuh perhatian. Namun, bagi Dimas, makanan itu tak lagi terasa nikmat. Pikiran Dimas terpusat pada satu hal, keberadaan kalung lonceng itu. Sesuatu yang sangat sederhana, namun membawa perubahan yang sangat besar. Bagaimana mungkin sebuah benda kecil dapat mengubah nasib seseorang? Dan apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya? Mengapa dirinya bisa terjebak dalam perjanjian yang begitu misterius? Ia merasa gelisah, tidak tenang. Setiap detik di rumah besar itu terasa berat. Meski ia diberikan fasilitas yang tak terbatas, kebebasan yang seolah dijanjikan, semua itu terasa hampa. Dimas merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada rahasia yang disembunyikan, sesuatu yang lebih gelap dari apa yang ia duga. Pikirannya terus berputar pada apa yang Nenek Juminten katakan malam itu. Kalau kau pergi, aku akan kembali menjadi tua. Itu adalah ancaman yang sangat mengerikan, namun juga aneh. Mengapa Nenek Juminten, yang kini berada dalam tubuh muda yang sempurna, bisa begitu takut kehilangan kekuatannya? Dan yang lebih menggelisahkan adalah kenyataan bahwa Dimas kini terikat oleh perasaan yang tak ia mengerti, perasaan yang sulit dijelaskan. Apakah ini hanya ilusi dari perjanjian itu? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang telah merasuk ke dalam dirinya? Dimas mencoba untuk bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ada jalan keluar dari semua ini? Apakah ia benar-benar bisa melarikan diri dari takdir yang telah ditetapkan untuknya? Terkadang, ia berpikir untuk kabur, mencari cara untuk bebas dari cengkeraman Nenek Juminten. Namun ia tahu bahwa itu bukan hal yang mudah dilakukan. Dimas, kamu kelihatan tidak baik. Suara lembut Nenek Juminten tiba-tiba terdengar di belakangnya, membuat Dimas terkejut. Ia menoleh, menemukan wanita itu berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun sutra berwarna ungu yang mengkilap. Wajahnya tetap cantik, muda, dan tak tergoyahkan. Tentu saja, Dimas tak bisa mengelak dari kenyataan bahwa wanita ini memiliki daya tarik yang luar biasa, namun hatinya masih penuh keraguan. Dimas hanya bisa tersenyum kecil, meskipun hatinya terasa sesak. Aku baik-baik saja, jawabnya dengan nada datar. Nenek Juminten melangkah lebih dekat, lalu duduk di samping Dimas. Jangan merasa tertekan, Dimas. Aku tahu semuanya berjalan cepat, dan kau pasti bingung dengan apa yang terjadi. Tapi kau harus tahu, aku tidak akan pernah memaksamu. Kau hanya perlu menyesuaikan diri. Dimas menatapnya dengan tajam. Aku tidak tahu apakah aku bisa menyesuaikan diri dengan semuanya.
Semuanya terasa sangat aneh. Nenek Juminten menyandarkan tubuhnya ke kursi. Wajahnya tetap tenang. Namun Dimas bisa merasakan ada ketegangan di balik senyumannya. Aku mengerti. Ini bukan hidup yang mudah. Tapi percayalah, Dimas. Hidup bersama aku, hidup yang penuh dengan kekayaan dan kenyamanan, bisa menjadi yang terbaik untukmu. Tiba-tiba, sebuah pemikiran terlintas di benak Dimas. Ia teringat kata-kata yang pernah diucapkan oleh seorang teman masa kecilnya yang sudah lama hilang kontak. Seorang teman yang sangat percaya dengan kekuatan ilmu hitam. Temannya pernah berkata bahwa ada ritual tertentu yang bisa memutuskan ikatan dari perjanjian gelap. Dimas tahu bahwa teman itu sudah lama tidak muncul, dan tak ada cara untuk menghubunginya. Tapi instingnya mengatakan bahwa mungkin ada cara untuk mengakhiri semuanya, untuk keluar dari cengkeraman nenek Juminten. Namun, Dimas juga sadar, jalan untuk mencari tahu lebih dalam tentang kalung itu bukanlah sesuatu yang bisa ia lakukan sendirian. Ia membutuhkan informasi lebih lanjut, seseorang yang mengerti tentang hal-hal yang berada di luar jangkauan pemikirannya. Tapi siapa yang bisa ia percayai di rumah ini? Semua pelayan hanya mengikuti perintah. Mereka tidak pernah berbicara banyak. Dan nenek Juminten, meskipun dia tampak begitu bijak dan penuh karisma, jelas memiliki banyak rahasia yang ingin ia sembunyikan. Setelah beberapa detik hening, Dimas akhirnya membuka mulut. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kalung itu? Kenapa itu begitu penting? Nenek Juminten menatapnya, seolah membaca niat di balik pertanyaan itu. Kalung itu adalah sumber dari semua kekuatanku. Itu adalah simbol dari perjanjian yang dibuat beberapa dekade lalu. Tanpa kalung itu, aku tidak bisa bertahan dalam wujud ini. Aku akan kembali menjadi wanita tua yang penuh keriput. Dan segala kekayaan serta kekuatanku akan menghilang begitu saja. Dimas merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang terjadi jika kalung itu hilang? Apa yang terjadi pada kamu? Wanita itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan namun penuh kekuatan. Jika kalung itu hilang, aku akan kembali menjadi diriku yang sesungguhnya dan kita berdua akan kehilangan segalanya. Jawaban itu mengguncang Dimas. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya adalah dengan menemukan cara untuk mengambil kalung itu. Namun, itu berarti ia harus menghadapi nenek Juminten dalam bentuk yang lebih mengerikan. Wanita tua yang telah mengikatnya dengan ikatan yang sangat kuat. Dimas merasakan tekanan di dadanya. Apakah ini saatnya untuk melawan? Apa yang harus ia lakukan untuk mendapatkan kebebasan yang sejati? Namun, ada satu hal yang masih mengganggunya. Dimas sadar, meski ia ingin kabur dari semuanya, ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Perasaan yang berhubungan dengan nenek Juminten yang kini bukan lagi seorang wanita tua. Ada sesuatu yang sangat kuat dan memikat dalam dirinya, yang sulit untuk dijelaskan, namun sangat nyata. Dimas, suara nenek Juminten terdengar lembut, menyentuh pundaknya. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan selalu ada untukmu. Dan semuanya akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Namun, Dimas tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan pernah sesederhana itu. Dengan langkah hati-hati, ia berdiri. Matanya menatap nenek Juminten yang memandangnya dengan senyum menggoda. Saat itulah ia memutuskan, ia harus mencari cara untuk memutuskan perjanjian ini, meskipun harga yang harus dibayar mungkin jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Hari demi hari berlalu di rumah megah itu, namun bagi Dimas, tidak ada satu detik pun yang terasa nyaman. Semakin ia mencoba untuk menenangkan pikirannya, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Keanehan demi keanehan mulai mengusik ketenangannya. Meski ia selalu berada dalam kenyamanan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, Dimas merasa terperangkap dalam kebohongan besar yang perlahan-lahan terungkap. Nenek Juminten, meskipun tetap menjaga penampilannya yang anggun dan muda, tidak pernah lepas dari bayang-bayang misteri yang menyelimutinya. Dimas mulai merasa, ada sesuatu yang lebih dari sekadar perjanjian yang dijelaskan oleh wanita itu. Ada hal-hal yang disembunyikan, dan ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus tahu lebih banyak, bahkan jika itu berarti membuka jalan menuju bahaya yang lebih besar. Suatu malam,
Setelah Nenek Juminten masuk ke kamarnya untuk beristirahat, Dimas mengambil kesempatan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia menuju ke ruang bawah tanah rumah besar itu, tempat yang selama ini ia hindari. Terkadang, perasaan aneh menyelimuti Dimas saat berada di tempat itu, seperti ada mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Pintu ruang bawah tanah itu tertutup rapat, dengan gembok yang tampak berkarat. Tanpa ragu, Dimas menarik kunci yang ia ambil diam-diam dari meja rias Nenek Juminten beberapa hari lalu. Kunci itu, ternyata, adalah satu-satunya akses ke ruang yang selama ini terasa terlarang baginya. Setelah pintu terbuka, Dimas melangkah masuk dengan hati berdebar. Kegelapan menyambutnya, namun ia bisa merasakan hawa yang dingin dan berat. Di dalam, ada beberapa lemari besar yang tersembunyi di balik tirai tebal. Ruangan itu, meskipun tampak seperti gudang biasa, memiliki aura yang sangat berbeda. Ada sesuatu yang sangat gelap di dalamnya. Dengan tangan gemetar, Dimas mulai membuka lemari pertama. Di dalamnya, ia menemukan beberapa benda antik, seperti patung-patung kecil, batu berkilau, dan buku-buku tua yang tampak sudah berdebu. Namun, di sudut lemari, ada sebuah kotak kayu besar yang tertutup rapat. Kotak itu tampak lebih tua dari benda-benda lainnya, dan Dimas merasa seolah kotak itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Ia membuka kotak itu perlahan, mengeluarkan sebuah buku besar yang sampulnya sudah rusak. Dimas membuka halaman pertama, dan matanya terbelalak saat membaca tulisan yang tertulis di sana. Itu adalah sebuah jurnal, sebuah catatan yang menceritakan tentang sejarah keluarga Nenek Juminten, tentang perjanjian kuno yang ia buat, dan tentang kalung lonceng yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Buku itu mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang Dimas bayangkan. Ternyata, kalung lonceng itu bukan sekadar simbol kekuatan, melainkan juga kunci untuk mengikat jiwa seseorang. Setiap orang yang terikat pada kalung itu akan terperangkap dalam perjanjian yang tidak bisa dibatalkan, kecuali dengan harga yang sangat mahal, nyawa. Dimas menelan ludah, mencoba memahami apa yang baru saja ia baca. Nenek Juminten tidak hanya memiliki kekuatan untuk mempertahankan penampilannya yang muda, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan orang-orang yang terikat padanya, membuat mereka melakukan apa saja untuknya. Dan kalung itu adalah sumber dari semua itu. Tanpa kalung itu, ia akan kehilangan semua yang dimilikinya, termasuk Dimas. Namun, ada satu hal yang lebih mengejutkan lagi. Ada cara untuk memutuskan perjanjian itu. Dalam jurnal itu tertulis bahwa hanya ada satu cara untuk membebaskan diri dari ikatan kalung tersebut, yaitu dengan mengambilnya dari pemiliknya, tanpa sepengetahuan mereka. Tapi, harga yang harus dibayar adalah kematian, tidak hanya bagi pemilik kalung, tetapi juga bagi orang yang mencoba mengambilnya. Dimas terhenti sejenak, memikirkan kemungkinan yang ada. Apakah ia harus melakukannya? Mengambil kalung itu, meskipun tahu risikonya begitu besar? Apa yang akan terjadi jika ia gagal? Akan ada banyak nyawa yang terpengaruh oleh perbuatannya. Ia menutup buku itu dengan tangan yang gemetar, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Keputusan ini tidak mudah. Dimas tahu, meskipun Nenek Juminten memiliki kekuatan yang luar biasa, ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Ia tidak bisa terus dipaksa untuk memenuhi perjanjian yang tidak ia inginkan. Tapi apa yang bisa ia lakukan sekarang? Haruskah ia berhadapan langsung dengan Nenek Juminten dan mencoba untuk mengambil kalung itu? Ataukah ia harus mencari cara lain untuk menghancurkan perjanjian ini tanpa melibatkan bahaya besar? Dimas kembali memikirkan kata-kata Nenek Juminten yang terngiang di benaknya. Kau tidak akan bisa lari dariku, Dimas. Kau sudah terikat padaku. Namun, kali ini ia merasa sesuatu yang berbeda. Ada kekuatan dalam dirinya yang mulai muncul, rasa ingin tahu yang semakin kuat, dorongan untuk melawan takdir yang sudah dipaksakan kepadanya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus mengambil langkah untuk mengakhiri semuanya. Tapi jalan mana yang harus ia pilih? Dengan langkah yang mantap, Dimas menutup lemari itu dan berbalik, berjalan menuju pintu ruang bawah tanah. Saat ia melangkah keluar dari ruangan itu, ia merasa beban yang lebih ringan. Sekarang ia tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada lagi jalan mundur.
Ia akan mengambil kalung itu, apapun risikonya. Namun, saat ia hendak menutup pintu ruang bawah tanah, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. "Dimas, kau mencari apa?" Suara itu membuat Dimas membeku di tempat. Ia menoleh perlahan dan melihat Nenek Juminten berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan senyum yang tidak biasa. Senyum itu bukan senyum ramah, melainkan senyum yang penuh misteri, seolah ia telah mengetahui semua yang sedang dipikirkan oleh Dimas. Dimas menelan ludah, namun kali ini, hatinya tidak lagi dipenuhi rasa takut. Ia tahu bahwa waktu untuk bersembunyi telah berakhir. Dimas berdiri tegak, tubuhnya terasa kaku seperti kayu. Waktu seakan berhenti ketika matanya bertemu dengan mata Nenek Juminten yang penuh dengan kebijaksanaan dan kekuatan, namun juga menyimpan ancaman yang tak terungkapkan. Di balik senyum lembutnya, Dimas bisa merasakan ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sesuatu yang sudah tertanam di dalam dirinya. Sesuatu yang mungkin lebih sulit dihadapi daripada yang ia bayangkan. Suara langkah kaki Nenek Juminten terdengar semakin dekat. Dan tanpa disadari, Dimas mundur selangkah. Ia tahu bahwa ia telah tertangkap basah. Tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah saatnya. Ini adalah ujian terakhir bagi dirinya. Sebuah pertarungan batin yang akan menentukan apakah ia akan terus terperangkap dalam kehidupan ini atau akhirnya menemukan kebebasan yang sangat ia dambakan. "Dimas." Suara Nenek Juminten terdengar sangat lembut, hampir seperti bisikan. "Kau tak perlu mencari jalan keluar. Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Kau tidak bisa melawan takdirmu. Sayang, kalung itu telah mengikat kita berdua. Tak ada yang bisa mengubahnya." Dimas bisa merasakan ketegangan yang semakin menguasai dirinya. Ia berusaha menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Namun ia tahu bahwa keberanian itu tidak akan datang hanya dengan menunggu. Ia harus bertindak. "Kau pikir aku tidak tahu?" Dimas berkata dengan suara datar, berusaha menahan gemetar dalam dirinya. "Aku tahu apa yang terjadi dengan kalung itu. Aku tahu apa yang kau lakukan. Tapi aku juga tahu ada cara untuk mengakhiri semuanya." Nenek Juminten berhenti sejenak, memandang Dimas dengan mata yang tak terbaca. Ada ketegangan di udara, seolah setiap kata yang terucap bisa mengubah segalanya. Dimas merasakan darahnya mendidih, namun ia tidak bisa mundur lagi. Ia harus menghadapi wanita ini, meskipun ia tahu konsekuensinya bisa sangat berat. "Dimas, kau terlalu naif." Suara Nenek Juminten terdengar penuh kehangatan, tetapi juga dengan nada yang lebih tajam. "Kau pikir kamu bisa melawan perjanjian ini begitu saja? Bahkan jika kau mengambil kalung itu, bahkan jika kau berhasil merebutnya dariku, kau tidak akan bisa bebas. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika itu terjadi? Kita berdua akan terperangkap dalam kehidupan yang lebih buruk daripada kematian." Dimas terdiam, terperangkap dalam kata-kata Nenek Juminten. Ada ketakutan yang merayap di dalam dirinya. Namun ada juga tekad yang semakin menguat. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Kalung itu adalah kunci dari segalanya. Dan ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan ini. "Jadi apa yang harus aku lakukan?" tanya Dimas. Suaranya mulai terdengar lebih tegas. "Apakah aku harus terus terjebak dalam perjanjian ini seumur hidupku? Apakah aku harus terus mengikuti aturanmu tanpa pernah bisa memilih jalanku sendiri?" Nenek Juminten tertawa pelan, namun tawanya terasa dingin dan mematikan. "Aku tahu kau sangat membenci diriku, Dimas. Tapi kau harus mengerti, semua yang aku lakukan adalah demi kita berdua. Tanpa kalung itu, kita berdua akan kehilangan semuanya. Kamu tidak bisa kembali ke hidupmu yang dulu. Ini adalah takdirmu." Dimas merasa amarahnya mulai memuncak. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia merasa seperti seekor burung dalam sangkar emas, yang meskipun dikelilingi kenyamanan, tetap merasa terperangkap. Tidak ada pilihan lain. Ia harus melawan. "Aku tidak mau hidup dalam takdirmu, Nenek," kata Dimas dengan suara yang tegas, untuk pertama kalinya tanpa keraguan. "Aku ingin memilih jalanku sendiri. Meskipun itu berarti aku harus menghadapi konsekuensinya." Tiba-tiba, Nenek Juminten mendekat.
dan Dimas bisa merasakan udara di sekelilingnya berubah menjadi tegang. Wajah Nenek Juminten kini sangat dekat dengan wajahnya. Hampir bisa merasakan hembusan nafasnya. "Jadi, kamu memilih jalan ini, Dimas?" Suaranya seperti menggema di telinga Dimas. "Kau tahu harga yang harus dibayar jika kamu mengambil langkah ini. Tidak hanya aku yang akan terjatuh, tetapi kau pun akan hancur bersamaku." Dimas menatapnya dengan mata yang penuh tekad. "Aku siap dengan segala konsekuensinya. Aku tidak akan membiarkan diriku terperangkap selamanya." Nenek Juminten terdiam sejenak. Lalu wajahnya berubah menjadi lebih serius. "Kalau begitu, kita akan lihat apakah keberanianmu bisa mengalahkan takdir yang telah tertulis." Seketika itu juga, Dimas merasakan hawa yang sangat berat mengelilinginya. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih sempit, seolah seluruh dunia sedang mengalihkan pandangannya padanya. Di antara mereka, ada sebuah pertempuran yang lebih besar dari sekadar fisik. Ini adalah pertarungan antara kehendak manusia dan takdir yang sudah ditentukan. Tiba-tiba, Nenek Juminten mengangkat tangan, dan sebuah cahaya terang menyilaukan memancar dari kalung lonceng yang ia kenakan. Dimas merasakan energi yang sangat kuat mengalir dari kalung itu, dan dalam sekejap, tubuhnya merasa sangat lelah. Matanya mulai berkunang-kunang, dan ia hampir terjatuh ke lantai. Namun, ia bertahan, menggenggam erat tekadnya. "Apa yang kau lakukan, Nenek?" teriak Dimas dengan suara yang terengah-engah. Nenek Juminten tersenyum penuh kemenangan. "Kau ingin melawan takdirmu? Mari kita lihat seberapa besar keberanianmu. Tapi ingat, Dimas, hidup ini bukan hanya tentang memilih. Terkadang, ada harga yang harus dibayar untuk setiap pilihan." Dimas terengah-engah, namun ia tahu bahwa inilah saatnya. Ia tidak bisa mundur lagi. Keputusannya sudah diambil. Ia harus berjuang, meskipun harus menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Dengan segenap tenaga yang tersisa, Dimas berlari menuju Nenek Juminten, berusaha merebut kalung itu. Namun, sebelum ia bisa mencapai tujuannya, Nenek Juminten dengan cepat mengangkat tangan, menciptakan perisai energi yang menghalangi Dimas. "Apa yang kau lakukan, Dimas? Kau pikir ini mudah?" kata Nenek Juminten dengan nada yang mengejek. Dimas berdiri tegak, meskipun tubuhnya sangat lelah. Ia tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Ia harus menemukan cara untuk menghancurkan perisai itu, dan merebut kalung yang kini menjadi simbol dari kebebasan yang ia inginkan. Perisai energi yang diciptakan oleh Nenek Juminten berkilau dengan warna biru terang, membatasi setiap gerakan Dimas. Sebuah tembok tak terlihat memisahkan mereka, membuat Dimas merasa semakin terperangkap. Setiap langkah yang ia coba lakukan seakan dihentikan oleh kekuatan yang sangat kuat, seolah ada tangan tak kasat mata yang menahan tubuhnya. Tapi tekad Dimas tidak goyah. Ia tahu, hanya ada satu cara untuk keluar dari siklus ketakutan ini. Ia harus merebut kalung itu, tidak peduli betapa besar risikonya. Dimas menatap Nenek Juminten dengan mata yang penuh tekad. Meskipun tubuhnya terasa lelah dan nafasnya terengah-engah. "Aku tidak takut padamu, Nenek," kata Dimas dengan suara yang keras dan penuh keberanian. "Aku tidak akan terus hidup dalam belenggu yang kau ciptakan." Nenek Juminten tersenyum tipis, namun senyumnya kini lebih mirip sebuah ancaman daripada kebahagiaan. "Kau masih berpikir bisa melawan aku, Dimas?" ujarnya dengan nada yang penuh sindiran. "Kalung ini bukan hanya milikku. Ia adalah bagian dari takdir kita berdua. Apa yang kau coba lakukan hanya akan membuatmu semakin terperangkap." Dimas merasa sebuah kekuatan yang sangat besar mengalir dalam dirinya. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya dipenuhi dengan keberanian yang tak terbendung. Meskipun ia tahu bahwa ia melawan sesuatu yang lebih besar dari sekadar Nenek Juminten. Ia melawan takdir itu sendiri. Ia mencoba untuk bergerak lebih cepat. Meraba di sekitar tubuhnya mencari cara untuk menghindari perisai yang menghalangi jalannya. Nenek Juminten tampaknya menyadari hal itu, dan dengan sekejap, ia memperkuat perisai energi di sekelilingnya. "Kau tidak akan bisa pergi, Dimas. Keberanianmu hanya akan membuatmu menderita lebih lama." Namun, Dimas tidak menyerah. Ia menggigit bibirnya,
mencoba mengabaikan rasa sakit yang mulai menyerang seluruh tubuhnya akibat tekanan energi yang kuat itu. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mematahkan kekuatan ini adalah dengan mencari kelemahan dalam pertahanan nenek Juminten. Dengan semua kekuatan yang ia miliki, Dimas berlari ke arah perisai, berusaha menembusnya dengan segala cara. Tubuhnya terasa seperti terbakar oleh energi yang mengalir di sekitarnya, tetapi ia tidak peduli. Semua yang ia inginkan adalah kebebasan, dan kebebasan itu hanya bisa ia dapatkan dengan menghentikan permainan ini. Dalam detik-detik terakhir, ia melihat sebuah celah kecil di dalam perisai, sebuah kesempatan yang sangat tipis. Tanpa berpikir panjang, Dimas melompat ke celah tersebut, memanfaatkan setiap inci dari ruang yang ada. Begitu ia melewati perisai, ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, namun ia tidak berhenti. Ia berlari dengan cepat menuju nenek Juminten yang kini menatapnya dengan tatapan tajam. Tanpa ampun, Dimas melompat ke arah nenek Juminten, mencoba untuk meraih kalung yang mengikat takdir mereka berdua. Kali ini, ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti. Ia harus merebut kalung itu, apapun yang terjadi. Namun, nenek Juminten dengan cepat mengangkat tangannya, mengirimkan gelombang energi yang sangat kuat ke tubuh Dimas. Tubuh Dimas terlempar ke belakang, jatuh ke lantai dengan keras. Ia merasakan rasa sakit yang luar biasa, tetapi ia tidak bisa berhenti. Ia tahu bahwa ia sudah terlalu dekat. Kalung itu hanya beberapa inci lagi dari tangannya. Dimas bangkit dengan susah payah, merasakan tubuhnya hampir tak bisa bergerak lagi karena kelelahan. "Aku tidak akan berhenti," ucapnya dengan suara serak, menahan rasa sakit yang menggigit seluruh tubuhnya. "Aku akan mengakhiri ini." Nenek Juminten, yang kini terlihat lebih serius, menatapnya dengan mata yang mengandung campuran rasa kagum dan marah. "Kau memang keras kepala, Dimas. Tapi, apakah kau benar-benar siap untuk apa yang akan terjadi setelah ini?" Suaranya menjadi lebih dalam, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang ia coba sembunyikan. Dimas tidak menjawab. Ia hanya fokus pada kalung yang tergantung di leher nenek Juminten, yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ia bisa merasakan bahwa kalung itu adalah kunci dari semua masalah ini, kunci yang akan membebaskannya. Begitu kalung itu berada di tangannya, ia yakin tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Dengan satu lompatan terakhir yang dipenuhi oleh seluruh kekuatan yang tersisa, Dimas meraih kalung itu. Tangannya menyentuhnya dengan gemetar, dan seketika itu juga, Dimas merasakan kekuatan luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Ia hampir tidak bisa menahan getaran yang datang dari dalam dirinya. Kalung itu terasa hidup, seolah ingin menolak untuk dilepaskan. Namun, Dimas tetap menggenggamnya, menariknya dengan sekuat tenaga. "Kau tidak bisa menghentikanku, Nenek," teriak Dimas, memutuskan untuk tidak ragu lagi. Kalung itu akhirnya terlepas dari leher nenek Juminten, dan ia merasa sebuah rasa lega yang tak terlukiskan mengalir melalui tubuhnya. Namun, begitu kalung itu terlepas, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, seluruh ruangan itu berguncang hebat. Nenek Juminten terjatuh ke tanah, dan cahaya yang sangat terang muncul dari kalung itu. Dimas merasa tubuhnya seakan ditarik oleh sebuah kekuatan yang sangat besar, dan ia hampir tidak bisa bertahan. "Dimas!" teriak nenek Juminten. Suaranya penuh dengan rasa putus asa. "Apa yang kau lakukan? Jangan ambil kalung itu. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi." Tapi Dimas, yang kini merasa lebih kuat dari sebelumnya, tidak takut. Ia merasa seolah seluruh dunia terbuka di hadapannya. Dengan kalung itu di tangannya, ia tahu bahwa ia tidak hanya mengubah takdirnya, tetapi juga takdir nenek Juminten. Segala yang terjadi selama ini, semua perjanjian dan ikatan, akhirnya terpecahkan. Dalam sekejap, cahaya terang itu meredup, dan Dimas merasa sebuah kebebasan yang luar biasa menyelimuti dirinya. Kalung itu kini hanya benda mati di tangannya, tidak lagi mengandung kekuatan yang bisa mengendalikan hidupnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, ia sudah bebas. Nenek Juminten, yang terbaring di lantai, menatap Dimas dengan mata yang penuh kebingungan dan ketakutan. Kau berhasil.
katanya pelan, suara penuh penyesalan. Tapi ingat, Dimas, kebebasan datang dengan harga yang sangat tinggi. Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap Nenek Juminten untuk terakhir kalinya, dan perlahan-lahan berjalan menjauh. Kini, ia tahu bahwa meskipun takdir sudah mencoba mengikatnya, ia memiliki kekuatan untuk memilih jalannya sendiri. Setelah kejadian itu, suasana di dalam rumah besar Nenek Juminten terasa sangat sunyi. Ruangan yang tadinya dipenuhi dengan gemuruh energi dan cahaya yang menyilaukan kini tampak biasa saja. Semua yang terjadi terasa begitu surreal bagi Dimas. Ia berdiri di tengah ruang yang luas ini, masih menggenggam kalung yang kini tampak biasa saja di tangannya. Apa yang baru saja ia lakukan? Apakah itu benar-benar kebebasan yang ia cari? Atau justru awal dari sebuah penderitaan yang baru? Ia melangkah keluar dari rumah itu dengan perasaan campur aduk. Begitu banyak hal yang terjadi dalam waktu singkat, dan ia merasa seolah-olah dunia di sekitarnya telah berubah. Dimas mencoba untuk mengingat kembali semua yang telah ia lalui, semua pengorbanan yang telah ia buat, dan setiap keputusan yang telah membawanya ke titik ini. Namun, meskipun ia merasa lega karena kalung itu akhirnya berada di tangannya, ia juga tidak bisa menahan perasaan cemas yang menggelayuti hatinya. Dimas merasa kebebasan yang ia rasakan adalah sebuah perasaan yang sangat asing. Ia telah hidup terlalu lama dalam ketakutan dan ketidakpastian, dan meskipun ia berhasil menghancurkan belenggu yang mengikatnya, ia masih merasa seperti seseorang yang terasing dari dunia nyata. Bahkan udara yang ia hirup terasa berbeda, lebih segar dan lebih bebas. Namun ia tahu bahwa kebebasan itu tidak datang tanpa harga. Ia melangkah dengan langkah yang lebih ringan dari sebelumnya. Namun hatinya masih dipenuhi dengan pertanyaan. Apa yang akan ia lakukan sekarang? Bagaimana ia bisa kembali menjalani kehidupan yang normal setelah semua yang terjadi? Dimas tahu bahwa ada banyak hal yang harus ia hadapi, dan meskipun ia telah berhasil mengalahkan Nenek Juminten, ada banyak tantangan yang menanti di depan. Saat berjalan keluar dari rumah besar itu, Dimas merasakan sesuatu yang berbeda. Udara malam itu terasa lebih sejuk, dan bintang-bintang di langit seolah lebih cerah dari biasanya. Namun, meskipun keindahan malam itu menyambutnya, hatinya masih dihantui oleh bayangan-bayangan masa lalu. Meskipun Nenek Juminten tidak lagi mengendalikan hidupnya, Dimas tahu bahwa ia tidak bisa melupakan semuanya begitu saja. Takdir mereka sudah terjalin dalam cara yang sangat rumit. Ia berhenti sejenak, menatap kalung yang kini tergenggam di tangannya. Kalung itu, meskipun kini tidak lagi memiliki kekuatan magis, tetap menyimpan kenangan yang mendalam. Kenangan tentang kebohongan, pengorbanan, dan hidup yang ia jalani tanpa pilihan. Meskipun ia merasa bebas, Dimas tahu bahwa kalung ini akan selalu menjadi simbol dari masa lalu yang sulit untuk dilupakan. Namun, saat ia menatap ke depan, Dimas merasa bahwa ia akhirnya bisa mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa menghalanginya untuk mencari kebahagiaan dan menjalani hidup dengan cara yang ia pilih. Meskipun jalan di depannya masih panjang, ia tahu bahwa ia akan mampu menghadapinya, karena kini ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Dimas kembali ke rumahnya dengan langkah yang lebih pasti. Ketika ia membuka pintu rumah, suasana di dalam rumahnya terasa berbeda. Ibunya, yang dulu tampak cemas dan tertekan, kini tampak lebih tenang. Wajahnya yang biasanya dipenuhi oleh kecemasan dan kesedihan kini terlihat sedikit lebih ringan, meskipun masih ada kekhawatiran yang tersisa di matanya. "Ibu." Dimas memanggil ibunya dengan suara lembut. "Aku sudah melakukannya. Aku telah mengambil kalung itu dari Nenek Juminten." Ibunya menatapnya dengan tatapan kosong sejenak, seolah mencerna apa yang baru saja ia dengar. Perlahan-lahan, ia berdiri dan mendekati Dimas. "Kau benar-benar melakukannya?" Suara ibunya penuh dengan keheranan dan rasa takut. "Apa yang akan terjadi sekarang, Dimas? Apakah semuanya akan baik-baik saja?" Dimas hanya bisa mengangguk pelan, meskipun hatinya dipenuhi dengan keraguan. "Aku tidak tahu, Bu. Tapi aku merasa, setidaknya sekarang aku bisa memilih jalanku sendiri. Aku tidak akan terus terperangkap dalam kehidupan ini." Ibunya memandangnya dengan tatapan yang sulit untuk diungkapkan, tetapi ada sesuatu di matanya yang mengisyaratkan rasa bangga,
Meskipun rasa khawatir masih jelas terlihat. Aku tahu betapa beratnya jalan yang kau pilih, Dimas. Tapi aku juga tahu, kau sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, Dimas duduk bersama ibunya di ruang tamu, berbicara tentang masa depan dan segala kemungkinan yang akan mereka hadapi. Meskipun banyak ketidakpastian, ada satu hal yang pasti, mereka tidak lagi terikat oleh takdir yang mengekang mereka. Mereka bisa memulai kehidupan baru, meskipun jalan itu tidak akan mudah. Namun, meskipun ia merasa bebas, ada satu hal yang terus menghantui pikirannya, Nenek Juminten. Dimas tidak tahu apa yang akan terjadi pada wanita tua itu setelah ia mengambil kalung itu darinya. Apakah dia akan mati? Atau apakah ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang menunggu mereka? Dimas tidak bisa menepis perasaan bahwa Nenek Juminten masih memiliki rencana lain yang bisa mengubah segalanya. Pada malam itu, sebelum ia tidur, Dimas memandang kalung yang kini tergeletak di atas meja di samping tempat tidurnya. Ia tahu bahwa pertempuran yang sesungguhnya belum selesai. Ini baru permulaan dari perjalanan yang jauh lebih panjang dan lebih sulit. Pagi itu terasa begitu sunyi. Dimas terbangun dengan perasaan campur aduk. Walaupun ia berhasil mengalahkan Nenek Juminten, ia tidak bisa menghilangkan perasaan cemas yang terus menghantuinya. Setiap kali ia menutup matanya, bayangan wajah Nenek Juminten muncul, tampak marah dan penuh kebencian. Kalung yang kini berada di atas meja kecil di samping tempat tidurnya terus mengingatkannya akan perjanjian yang pernah mengikat hidupnya. Meskipun ia telah memutuskan hubungan itu, ia tahu bahwa segala sesuatu yang ia lakukan tetap meninggalkan bekas yang dalam. Di luar, suara burung berkicau, dan sinar matahari pagi menembus tirai jendela. Namun, bagi Dimas, dunia luar terasa semakin jauh. Ia merasa seolah berada di ruang hampa, tidak tahu harus pergi kemana, atau bagaimana memulai hidup baru yang sebenarnya ia inginkan. Setelah begitu lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan, kini ia merasa seperti tersesat dalam kebebasannya sendiri. Pagi itu, ibunya datang ke kamar Dimas, membawa secangkir teh hangat. Wajah ibunya terlihat lelah, namun ada senyuman tipis yang tersungging di bibirnya. "Dimas, sudah saatnya kita bicara lebih serius," kata ibunya sambil duduk di sampingnya. Dimas memandang ibunya, merasa sebuah kehangatan menyelimuti hatinya. "Tentang apa, Bu?" Ibunya menghela napas panjang, seolah berpikir sejenak sebelum berbicara. "Aku tahu kau merasa bebas sekarang, Dimas. Tapi kita harus menyadari bahwa meskipun kita telah memutuskan hubungan dengan Nenek Juminten, hidup kita masih akan terpengaruh oleh masa lalu kita. Aku khawatir tentang apa yang mungkin terjadi jika kita terus-menerus mencoba menghindari kenyataan." Dimas menatap ibunya, perasaan cemasnya semakin dalam. "Apa yang harus kita lakukan, Bu? Aku tidak ingin terjebak lagi dalam hidup yang penuh kebohongan. Aku ingin hidup normal, tanpa tekanan, tanpa ketakutan." Ibunya memegang tangannya, matanya menatap Dimas dengan penuh kasih sayang. "Aku tahu, Dimas. Tapi, Nenek Juminten bukanlah orang biasa. Dia punya banyak pengaruh, banyak kekuatan, dan aku tidak yakin kita benar-benar bebas dari dia hanya karena kita telah mengambil kalung itu. Kau tahu kan, kalung itu bukan sekadar benda biasa. Ada banyak rahasia yang masih terkubur di dalamnya." Dimas merasa sesak di dadanya. Ia memang tahu bahwa Nenek Juminten bukan orang sembarangan, dan kalung itu memang bukan sekadar hiasan biasa. Namun, ia tidak ingin terus dihantui oleh bayangan masa lalu. Ia ingin mulai merajut kembali hidupnya, meskipun perasaan takut itu masih menggelayuti setiap langkahnya. Setelah beberapa saat hening, Dimas akhirnya berbicara. "Aku tahu, Bu, tapi aku tidak akan lari lagi. Aku harus berhadapan dengan apa yang telah kulakukan, dan apa yang mungkin akan terjadi. Aku ingin mencari tahu lebih banyak tentang kalung itu, tentang Nenek Juminten, dan mengapa aku menjadi bagian dari takdir ini." Ibunya terdiam, matanya penuh dengan kekhawatiran. "Dimas, hati-hati. Kadang, ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan terlupakan. Menggali masa lalu yang gelap justru bisa mengundang bahaya yang lebih besar. Aku hanya ingin melindungimu."
Dimas menggenggam tangan ibunya, memberi isyarat bahwa ia menghargai peringatan itu. Aku akan hati-hati, Bu. Tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku harus tahu lebih banyak. Dengan keputusan yang bulat, Dimas memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kalung itu, tentang siapa nenek Juminten sebenarnya, dan apa yang tersembunyi di balik kekuatan yang begitu besar. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, dan mungkin berbahaya, tetapi ia merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain. Hari itu, Dimas mengunjungi perpustakaan kota. Ia memutuskan untuk mencari buku atau catatan lama yang mungkin bisa memberinya petunjuk lebih lanjut tentang nenek Juminten dan kalung tersebut. Meskipun ia tidak tahu persis apa yang ia cari, ia merasa bahwa disinilah ia bisa menemukan jawaban. Setelah berjam-jam mencari di antara tumpukan buku-buku tebal, akhirnya Dimas menemukan sebuah buku tua yang tampak agak usang. Judulnya tidak begitu jelas, tetapi halaman-halamannya penuh dengan catatan tangan dan gambar-gambar yang tampaknya menggambarkan sejarah yang sangat tua. Ia membuka halaman pertama dan mulai membaca. Ada kekuatan yang terkubur dalam kalung ini, kekuatan yang berasal dari zaman kuno, tulis buku itu. Kalung ini bukan hanya simbol, tetapi merupakan kunci yang mengikat takdir seseorang dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka yang memakai kalung ini akan terikat pada takdir yang sudah ditentukan, dan hanya ada satu cara untuk melepaskan diri, membebaskan jiwa mereka dari kekuatan yang mengikat. Dimas membaca lebih lanjut dengan rasa penasaran yang semakin besar. Buku itu menceritakan tentang sekelompok orang yang telah lama melayani kekuatan yang tersembunyi dalam kalung tersebut, dan bagaimana setiap pemiliknya menjadi bagian dari takdir yang lebih besar dari sekadar hidup mereka. Ia merasa semakin cemas, namun juga semakin yakin bahwa ia harus mengungkap lebih banyak. Namun, ketika ia hampir selesai membaca bagian penting dari buku itu, seorang pria tua mendekat dan duduk di meja sebelahnya. Pria itu mengenakan jas tua yang lusuh, dan matanya tampak menyelidik. "Kalung itu, ya?" katanya dengan suara parau, membuat Dimas terkejut. Dimas menatap pria itu. "Apa yang Anda tahu tentang kalung ini?" tanyanya, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya berdegup kencang. Pria itu tersenyum samar, namun senyuman itu tidak tampak seperti senyuman biasa. "Kalung itu bukan hanya benda berharga, Dimas. Ia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kau bayangkan. Dan jika kau tidak berhati-hati, kau bisa saja mengundang bencana yang tak bisa kau kendalikan." Dimas menatap pria itu, merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Apa maksud Anda? Apa yang bisa terjadi?" Pria itu hanya menggelengkan kepala, lalu berdiri dan berjalan pergi, meninggalkan Dimas dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Namun, satu hal yang pasti, bahaya yang mengancam mereka belum berakhir. Mungkin kalung itu telah terlepas dari nenek Juminten, tetapi kekuatan di baliknya masih menyelimuti mereka. Dimas merasa seperti ia baru saja memasuki babak baru dalam perjalanan yang tidak ia harapkan, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah pertemuan dengan pria tua di perpustakaan. Dimas merasa seolah-olah semakin terjerat dalam sebuah jaring yang tak terlihat. Meskipun ia telah berhasil mengambil kalung itu dari nenek Juminten, ada banyak hal yang masih belum jelas. Setiap petunjuk baru yang ia temukan semakin membuka mata Dimas tentang betapa besar kekuatan yang terkandung dalam benda itu, dan betapa berbahayanya jika ia tidak bisa mengendalikan atau mengerti sepenuhnya apa yang ia hadapi. Dimas melanjutkan pencariannya. Ia mengunjungi banyak tempat yang dikatakan memiliki informasi tentang benda-benda kuno dan mistis. Namun, setiap kali ia merasa mendekati jawaban, selalu ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Seolah-olah kekuatan yang terkait dengan kalung itu berusaha untuk tetap tersembunyi, menjaga rahasia yang telah lama terkubur. Pagi itu, Dimas memutuskan untuk kembali ke rumah besar nenek Juminten. Ia tahu bahwa meskipun ia sudah bebas, rumah itu menyimpan banyak petunjuk yang mungkin belum ia temukan. Ada perasaan aneh yang menyelimuti hatinya setiap kali ia berpikir tentang rumah itu. Ada kenangan yang begitu dalam, begitu kuat, yang terasa seperti bayangan yang terus mengikutinya. Ia tahu bahwa ia harus kembali ke sana, meskipun ia takut akan apa yang mungkin ia temui. Ketika Dimas tiba di rumah besar itu,
Suasana di sekitar rumah terasa sangat sunyi. Pintu utama terbuka, seolah menyambutnya untuk masuk kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan. Ia melangkah dengan hati-hati, merasa sedikit cemas meskipun ia mencoba menenangkan dirinya. Ketika ia masuk, aroma yang dulu dikenal, aroma kayu tua dan bunga yang tercium dari taman, kembali tercium, menambah suasana yang mencekam. Ruangan itu masih sama, namun ada sesuatu yang berbeda. Perasaan dingin yang menyejukkan mengalir di antara dinding-dinding rumah. Dimas merasa seperti dia kembali ke dalam perangkap yang tidak bisa dia hindari. Namun, ia tetap melangkah maju, memutuskan untuk mencari sesuatu yang bisa memberinya lebih banyak petunjuk. Ia menuju ke ruang bawah tanah rumah tersebut, tempat yang selalu terasa menakutkan baginya. Di sanalah Nenek Juminten sering menyendiri, dan di sanalah banyak peristiwa yang tidak pernah ia pahami terjadi. Dimas merasa bahwa jawaban yang ia cari mungkin tersembunyi di sana. Ketika ia membuka pintu ruang bawah tanah, aroma lembab yang khas langsung menyerang hidungnya, dan suara lantai kayu yang berderit saat ia melangkah semakin menambah ketegangan. Ruang bawah tanah itu penuh dengan barang-barang lama, kotak-kotak yang dipenuhi debu, dan buku-buku yang tampaknya sudah sangat tua. Di tengah-tengah ruang itu, terdapat sebuah meja besar dengan sebuah kursi tua yang menghadap ke dinding. Di atas meja itu, Dimas melihat sebuah benda yang sangat familiar. Kalung yang ia ambil dari Nenek Juminten. Kalung itu tergeletak begitu saja di atas meja, seolah menunggu untuk diambil kembali. Dimas mendekati meja itu dengan hati-hati, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kalung itu tampak lebih terang dari sebelumnya, dan ada kilauan misterius yang memancar dari batu permata di tengahnya. Tanpa sadar, Dimas meraih kalung itu, dan begitu ia menggenggamnya, sebuah energi dingin mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia terkejut dan hampir menjatuhkan kalung itu, namun ia berhasil menahannya. "Jangan sentuh itu lagi." Suara yang terdengar dari belakang membuat Dimas terlonjak kaget. Ia berbalik dan melihat seorang wanita yang sangat familiar. Wanita itu adalah salah satu pelayan tua yang dulu bekerja di rumah ini. Namanya Busari. Wajahnya pucat dan penuh kecemasan, seolah-olah ia baru saja melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dimas meletakkan kalung itu dengan cepat, merasa bahwa sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan sedang terjadi. "Apa maksudmu, Busari? Apa yang terjadi dengan kalung ini?" Busari menggigil dan mendekat, menatap kalung itu dengan takut. "Kalung itu bukan hanya benda biasa, Dimas. Itu adalah simbol kekuatan yang sangat besar, yang telah diwariskan turun-temurun. Dulu, banyak orang yang berusaha mendapatkan kalung itu, karena siapapun yang memilikinya akan mengendalikan banyak hal, tak hanya kehidupan mereka, tapi juga kehidupan orang lain. Dan Nenek Juminten, dia bukan hanya seorang wanita tua biasa. Dia adalah penjaga kalung itu." Dimas menatap Busari dengan penuh rasa ingin tahu. Tapi Nenek Juminten sudah tidak ada. "Kalung itu sekarang ada padaku. Apa yang harus aku lakukan dengan ini?" Busari menatap Dimas dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Kalung itu tidak bisa dipisahkan begitu saja, Dimas. Jika kau membawanya, kau akan terikat pada takdir yang tidak bisa kau hindari." Ada alasan kenapa Nenek Juminten begitu lama menguasai kekuatan itu. Dia tahu apa yang akan terjadi jika kalung itu jatuh ke tangan yang salah. Dimas merasa semakin bingung. "Jadi, aku harus mengembalikannya? Apa yang akan terjadi jika aku tidak melakukannya?" Busari menggigit bibirnya. Tampaknya ragu untuk mengatakan lebih lanjut. "Kalung itu, Dimas, mengandung roh yang sangat kuat. Jika tidak ada yang menjaga atau mengendalikannya, roh itu bisa membebaskan dirinya dan menguasai tubuh siapa saja yang memakainya. Kau akan kehilangan dirimu sendiri. Kau akan menjadi bagian dari kekuatan gelap yang menguasai dunia ini." Dimas merasa kakinya lemas. Segala yang ia percayai tentang kalung itu tiba-tiba berubah. Ia tidak hanya menghadapinya sebagai benda berharga, tetapi sebagai sesuatu yang jauh lebih berbahaya dan lebih menakutkan dari yang ia bayangkan. "Apa yang harus aku lakukan, Busari? Apa yang bisa aku lakukan untuk menghentikan ini?" Busari menghela napas panjang dan menatap Dimas dengan tatapan yang penuh keputusasaan.
Ada satu cara untuk memutuskan ikatan itu, Dimas. Tapi itu sangat berbahaya. Hanya ada satu orang yang bisa membantumu, dan itu adalah seseorang yang pernah terlibat langsung dengan kekuatan itu. Kau harus menemui mereka. Dimas merasa perasaan cemas kembali menggelayuti dirinya. Siapa orang itu? Dia adalah orang yang berada di luar jangkauanmu. Tapi jika kau benar-benar ingin menghentikan ini, kau harus menemui mereka, dan kau harus sangat berhati-hati, kata Busari, suaranya berbisik. Kau tidak bisa melawan kekuatan ini sendirian. Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Pikiran-pikirannya berputar-putar, terombang-ambing antara rasa takut dan rasa ingin tahu yang semakin mendalam. Kalung itu, yang sekarang berada di tangannya, bukan hanya sekadar benda berharga yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kalung itu mengandung rahasia yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Busari telah memperingatkannya dengan jelas. Jika ia tidak berhati-hati, kekuatan yang tersembunyi di dalam kalung itu akan menguasai dirinya, mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk yang tak bisa dia hindari. Namun, meskipun ketakutan itu menggelayuti dirinya, Dimas tidak bisa mundur. Ia merasa sudah terlalu dalam terlibat dalam misteri ini. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kalung itu? Siapa orang yang bisa membantunya memutuskan ikatan dengan kekuatan gelap yang mengancamnya? Ia harus menemukan jawaban itu, tidak peduli betapa berbahayanya perjalanan ini. Dimas memutuskan untuk mengikuti petunjuk Busari. Meskipun tidak ada banyak informasi, ia tahu bahwa orang yang bisa membantunya bukanlah seseorang yang mudah ditemukan. Ia harus melakukan perjalanan jauh, meninggalkan kota tempatnya tinggal, untuk mencari orang yang memiliki pengetahuan tentang kalung itu dan bagaimana cara mengendalikannya. Pagi itu, Dimas mengepak beberapa barang di dalam ranselnya. Ia membawa hanya barang-barang yang paling penting, makanan, air, dan tentu saja, kalung itu. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi, namun perasaan dalam dirinya mengatakan bahwa jalan yang harus ia tempuh berada di luar kota, di sebuah tempat yang jauh dan terpencil. Perjalanan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melindungi semua orang yang ia cintai dari kekuatan kalung itu. Sebelum ia pergi, Dimas menemui ibunya untuk berpamitan. Ibunya tampak sangat cemas, namun Dimas meyakinkannya bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang dapat ia tempuh. Bu, aku harus melakukannya. Kalung ini lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Aku tidak bisa membiarkan kekuatan itu merusak hidup kita. Ibunya menghela napas panjang, kemudian memeluk Dimas dengan erat. Hati-hati, Dimas. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak kita mengerti. Jangan terburu-buru, dan selalu ingat untuk kembali. Jangan biarkan dirimu tersesat dalam pencarian ini. Dimas mengangguk, lalu meninggalkan rumah dengan langkah yang penuh tekad. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, namun ia tidak bisa berhenti sekarang. Ketakutan itu, meskipun masih ada, mulai bergeser menjadi tekad yang lebih kuat. Ia harus menemukan orang itu. Ia harus menghentikan kekuatan yang mengancamnya. Perjalanan Dimas dimulai dengan menelusuri jalanan kota yang kini terasa asing baginya. Ia menuruni jalan-jalan yang pernah ia lewati setiap hari, namun kini semuanya tampak berbeda. Seolah-olah dunia ini bukan tempat yang aman lagi. Dimas melewati pasar yang ramai, tetapi wajah-wajah orang yang ia temui tampak kabur, seolah mereka adalah bayangan yang tidak nyata. Setelah beberapa jam berjalan, Dimas keluar dari kota dan memasuki daerah yang lebih terpencil. Jalanan semakin sepi, dan suasana semakin sunyi. Di kejauhan, ia melihat gunung-gunung yang menjulang tinggi, menambah kesan misterius dan menakutkan. Tempat yang ia tuju terletak di puncak gunung tersebut, jauh dari peradaban, tempat yang hanya dikenal oleh segelintir orang. Ketika malam tiba, Dimas sudah berada di hutan yang sangat lebat. Hutan itu terasa begitu gelap dan penuh dengan suara-suara aneh. Angin yang berhembus kencang membuat dedaunan bergoyang, menciptakan suara seperti bisikan yang mengintai setiap langkahnya. Dimas berhenti sejenak, menatap langit yang hanya bisa dilihat melalui celah-celah dedaunan. Ia merasa seolah-olah alam itu sendiri sedang mengamatinya, menunggu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Setelah beberapa lama berjalan,
Dimas akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung. Desa itu tampak tua, dengan rumah-rumah kayu yang sudah mulai rapuh. Di tengah desa, ada sebuah bangunan yang jauh lebih besar dari yang lainnya. Sebuah rumah besar dengan dinding batu yang tertutup oleh tanaman merambat. Rumah itu tampak sangat berbeda, seperti rumah yang sudah lama ditinggalkan, namun masih memiliki kehidupan di dalamnya. Dimas tahu, ini adalah tempat yang tepat. Inilah yang Bu Sari maksudkan. Rumah itu, meskipun tampak sepi dan terlupakan, menyimpan banyak rahasia. Dengan hati-hati, Dimas mendekati rumah tersebut. Ia mengetuk pintu, dan setelah beberapa detik, pintu itu terbuka perlahan. Seorang pria tua muncul dari balik pintu. Wajahnya dipenuhi keriput, dan matanya yang tajam menatap Dimas dengan rasa ingin tahu yang dalam. "Apa yang kau cari, anak muda?" Suara pria itu terdengar berat, penuh dengan pengalaman hidup yang panjang. Dimas menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Saya mencari seseorang yang tahu tentang kalung ini," katanya sambil menunjukkan kalung yang ada di lehernya. Pria itu terdiam sejenak. Matanya menyipit melihat kalung itu. "Kalung itu, di mana kau mendapatkannya?" Suaranya berubah tegas, namun tetap terdengar penuh misteri. Dimas merasa cemas. Namun ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. "Saya mengambilnya dari rumah Nenek Juminten. Saya tidak tahu banyak, tapi saya harus tahu lebih banyak tentang kalung ini. Saya ingin memutuskan ikatan dengan kekuatannya. Bisakah Anda membantu saya?" Pria tua itu melangkah mundur, lalu membuka pintu lebih lebar. "Masuklah," katanya dengan suara pelan. "Kau tidak bisa keluar dari takdir ini dengan setengah hati. Jika kau ingin tahu lebih banyak, kau harus siap untuk menerima kebenaran yang lebih besar." Dimas melangkah masuk, merasakan perasaan yang campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Ini adalah awal dari perjalanan yang lebih gelap, dan ia tahu bahwa setiap langkah ke depan akan membawa risiko yang lebih besar. Di dalam rumah tua yang penuh dengan aroma kayu dan buku-buku usang, Dimas merasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Pria tua yang membukakan pintu untuknya, yang ternyata bernama Ki Genduk, membawa Dimas ke ruang tengah yang dipenuhi oleh perabotan antik dan lampu minyak yang memberikan cahaya remang-remang. Ki Genduk duduk di kursi kayu yang besar, memandangi Dimas dengan tatapan tajam yang penuh dengan misteri. "Kalung itu bukan sekadar perhiasan," kata Ki Genduk dengan suara berat. "Ia adalah warisan yang penuh dengan sejarah kelam. Sejak dahulu, kalung itu hanya dipakai oleh orang-orang yang mampu menahan kekuatannya, orang-orang yang siap berhadapan dengan kegelapan." Dimas merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi dengan kalung ini? Tanyanya dengan penuh harapan dan rasa takut. Ki Genduk menatap kalung yang ada di leher Dimas. Kalung itu adalah simbol dari sebuah perjanjian kuno yang dibuat oleh leluhur kita. Perjanjian antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat. Mereka yang mengenakan kalung itu akan diberi kekuatan yang luar biasa, namun dengan harga yang sangat mahal. Dimas menggigit bibirnya, mencoba menyerap setiap kata yang keluar dari mulut Ki Genduk. "Harga apa yang harus saya bayar?" "Seperti yang kau rasakan sekarang," kata Ki Genduk sambil menunjuk kalung itu. "Kekuatan yang datang dengan kalung ini tidak bisa dipisahkan dari kegelapan. Itu mengikat pemiliknya pada sebuah takdir yang tak dapat dihindari. Jika kau terus memakai kalung itu, kau akan semakin terjerat dalam perjanjian itu, dan semakin sulit untuk melepaskannya." Dimas merasa tertegun. "Jadi, saya tidak bisa lepas dari kalung ini? Apa yang harus saya lakukan?" Ki Genduk menatapnya dengan penuh empati. "Ada cara untuk melepaskannya, tapi itu bukanlah jalan yang mudah. Kalung itu harus dipulangkan ke tempat asalnya, ke tempat di mana kekuatannya pertama kali dipanggil. Hanya dengan mengembalikannya, kau bisa membebaskan dirimu dan mengakhiri pengaruh kegelapan yang mengikutimu." Dimas merasa tertekan. Di mana tempat itu? Ki Genduk berdiri, berjalan ke sebuah lemari tua, dan membuka pintu lemari yang terkunci. Ia mengeluarkan sebuah peta kuno yang sudah mulai rapuh, lalu membentangkannya di atas meja. Ini adalah peta yang menunjukkan tempat asal kalung itu. Letaknya jauh di utara,
di sebuah desa terpencil yang tak terjamah oleh waktu. Di sana, kau akan menemukan jawaban. Dimas menatap peta itu dengan cemas. Tempat yang dimaksud sangat jauh, lebih jauh dari yang bisa ia bayangkan. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan pengaruh kalung itu. Apakah saya bisa melakukannya? Dimas bertanya ragu. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya merasa sangat takut. Ki, saya takut akan apa yang akan saya temui di sana. Dan saya takut dengan apa yang akan terjadi jika saya gagal. Ki Genduk menatap Dimas dengan penuh kebijaksanaan. Takut adalah hal yang alami, Dimas. Tetapi ingatlah, keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk melangkah meskipun ketakutan itu ada. Jika kau ingin bebas, jika kau ingin melindungi orang yang kau cintai, kau harus berani menghadapi apapun yang ada di depanmu. Tidak ada jalan yang mudah dalam hidup ini, tetapi hanya melalui perjuangan dan pengorbanan kita dapat menemukan kebebasan sejati. Dimas merasa berat hati mendengar kata-kata Ki Genduk. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Meskipun perasaan takut dan cemas masih menggelayuti, ia merasakan secercah harapan. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan membawa banyak tantangan dan kesulitan. Namun ia tidak bisa mundur sekarang. Jika ia ingin hidup yang lebih baik, dan agar kekuatan gelap itu tidak merusak segalanya, ia harus melangkah. Terima kasih, Ki, kata Dimas dengan suara pelan, penuh rasa terima kasih. Saya akan pergi ke tempat itu. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Ki Genduk tersenyum kecil, matanya penuh dengan harapan. Ingatlah, Dimas, setiap perjalanan besar dimulai dengan langkah pertama. Jangan pernah menyerah, meskipun jalan yang harus ditempuh penuh dengan rintangan. Keberanianmu akan membawa terang di tengah kegelapan. Dimas mengangguk dengan tegas. Ia tahu, ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Dengan hati yang berat namun penuh tekad, ia beranjak untuk memulai perjalanan panjang yang tak tahu apa yang akan dihadapinya di depan. Namun, ia juga tahu bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dan keluarganya adalah dengan menyelesaikan perjalanan ini. Dimas melangkah keluar dari rumah Ki Genduk dengan perasaan campur aduk. Peta itu kini ada di tangannya. Petunjuk yang akan mengarahkannya ke tempat yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Kegelapan dan ketakutan mengintainya di sepanjang jalan. Namun ia tahu bahwa untuk menemukan cahaya, ia harus siap menghadapi segala yang ada di depannya. Perjalanan ini bukan hanya tentang kalung, tapi juga tentang dirinya, tentang siapa dirinya yang sebenarnya, dan siapa yang akan ia pilih untuk menjadi di masa depan. Nasihat penutup. Kadang, dalam hidup, kita dipaksa untuk menghadapi kenyataan yang tidak kita inginkan. Ketika masalah datang menghampiri, rasanya dunia seperti akan runtuh, dan kita merasa terjebak dalam kegelapan. Namun, ingatlah satu hal. Kekuatan terbesar dalam hidup ini bukan terletak pada hal-hal yang bisa kita lihat atau kita pegang, tetapi pada bagaimana kita menghadapi rasa takut dan ketidakpastian dengan keberanian. Jangan biarkan ketakutan menguasai dirimu. Meskipun jalan yang harus ditempuh penuh dengan rintangan, ingatlah bahwa setiap langkah yang kita ambil menuju kebaikan adalah kemenangan tersendiri. Seperti Dimas yang berjuang untuk menghentikan kekuatan gelap, kita pun bisa berjuang untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dalam hidup kita. Setiap perjuangan pasti ada hasilnya, baik atau buruk, dan yang terpenting adalah kita berani melangkah. Tetap semangat dan terus berusaha, karena setiap langkah kecil yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan besar menuju tujuan kita. Semoga cerita ini memberi kita semua kekuatan dan inspirasi untuk terus maju, meski dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Salam hangat dan penuh harapan.